Bab 611 lelang dimulai. Zhang Yuan tercengang saat mendengar kata itu. Apa katamu? Ketika menyadari apa yang terjadi, ia murka. Ia mengulurkan tangan dan mencoba menghentikan orang-orang itu, tetapi mereka sudah terlanjur masuk ke aula lelang. Zhang Yuan merasa jijik seolah ada lalat yang masuk ke mulutnya. Ia menatap instruktur Liu dengan tajam. Sialan kau. Ini belum berakhir. Zhang Yuan menggertakkan giginya dan berteriak, lalu kembali ke timnya sendiri. Dia sangat marah, bukan hanya karena dia dipanggil idiot, tetapi juga karena Zhang Han dan Zhang Li sama sekali mengabaikannya. Kalian berdua sudah diusir dari keluarga. Aku datang untuk menyapa kalian dan kalian mengabaikanku. Beraninya kalian. Orang lain nampaknya tidak menyadari apa yang telah terjadi karena instruktur Liu tidak memarahinya dengan keras. Jika tidak, mengingat karakter Zhang Yuan, dia pasti langsung marah setelah mendengar kata-kata itu. Zhang Yuan maju 2 langkah dan masih mengutuk Zhang Han dalam hati. Tiba-tiba, seseorang menghalangi jalannya. Siapa kamu? Zhang Yuan tidak tahu siapa orang-orang ini sampai dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Liu Feng. Tuan Liu, Zhang Yuan menyapanya. Apakah itu Zhang Han? Liu Feng menyipitkan matanya dan bertanya pada Zhang Yuan. Melihat wajah Liu Feng, Zhang Yuan mendapat sebuah ide. Dia tersenyum munafik dan berkata, ya, aku tidak menyangka akan bertemu sepupuku di sini. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya dan aku tidak menyangka dia akan kembali. Sekarang setelah dia kembali, aku menyambutnya sebagai keluarga. Aku lihat dia baik-baik saja sekarang. Pakaian-pakaian mewah itu. Yah. Mungkinkah dia memulai bisnisnya dengan menjual mobil sportmu? Aku terkesan. Orang-orang yang berdiri di samping Liu Feng tertawa terbahak-bahak. Mereka semua tahu bagaimana Liu Feng kehilangan mobilnya karena Zhang Han. Dia pasti tergila-gila pada orang kaya dan berkuasa, dan dia kesini hari ini untuk membeli barang-barang untuk bosnya, canda seorang pria bertopi di belakang Liu Feng. Aku yakin dia harus melakukan banyak transaksi menjijikkan hanya untuk kembali ke Sangjing, seperti melayani hobi-hobi kecil kotor orang kaya itu, kata seorang pria berwajah panjang sambil menyeringai. Menjijikkan sekali, kata seorang wanita yang berdiri di samping Liu Feng sambil memutar bola matanya. Lagi pula, dia dulu salah satu dari 4 tuan muda. Selain Liu Feng dan kedua wanita yang dibawanya ke sini, ada pula orang lain yang merupakan playboy kaya, tetapi mereka tidak seterkenal Liu Feng, jadi mereka bersedia mengikutinya. Hal serupa terjadi pada saudara laki-laki Qiao Fei, Qiao Zhan. Hubungannya dengan Kaisar Qing memberinya status sosial yang tinggi di kota Sangjing. Di era ini, orang-orang menertawakan orang miskin, bukan orang hina. Status sosial berarti segalanya bagi seorang pria. Senyum di wajah Zhang Yuan lenyap ketika mendengar ejekan orang lain. Meskipun ia tidak setuju, ia harus berpura-pura tidak setuju di luar. Haha. Liu Feng terkekeh sinis dan mengabaikan perubahan raut wajah Zhang Yuan. Bagaimana mungkin dia memulai bisnisnya dengan uang sekecil itu? Aku malah senang dia kembali, karena terakhir kali dia menang melawanku, dia berjanji akan bertanding lagi bulan depan, tapi dia langsung menghilang. Tapi aku masih ingat. Setelah itu, dia melambaikan tangan kepada orang-orang di belakangnya. Ayo masuk dan tangkap dia. Liu Feng memimpin dan memasuki tempat tersebut. Cahaya di dalam agak redup, tetapi panggungnya terang benderang. Banyak sekali orang di sini. Bagaimana kita bisa menemukannya? Tanya pria berwajah panjang itu. Ia menatap orang-orang yang duduk di sofa di depannya, menggaruk-garuk kepalanya bingung. Mari kita lihat-lihat. Liu Feng berjalan menyusuri lorong di sebelah kiri. Kursi-kursi di tengah aula berada di lereng dan lebih rendah daripada kursi-kursi di ruang pribadi. Dia berjalan dari baris pertama ke baris terakhir, lalu bertanya dengan bingung, aneh. Kenapa aku tidak melihatnya? Apakah dia ada di salah satu kamar pribadi? Seorang wanita tinggi dan cantik bertanya dengan suara rendah. Mungkin saja. Liu Feng melirik ruang VIP di atas kepalanya. Ruangan-ruangan itu hanya berupa partisi kecil, tetapi dekorasi interiornya cukup mewah dan nyaman. Jendela-jendelanya miring ke arah panggung sehingga penonton dapat dengan cepat melihat apa yang sedang terjadi. Semua ruangan itu tidak memiliki titik buta, tetapi mereka tidak dapat saling melihat, yang dirancang khusus untuk privasi para penonton. Ayo duduk, kata Liu Feng dan berjalan ke kiri. Ia melewati sebuah koridor, yang di kedua sisinya terdapat 25 kamar pribadi. Setiap kamar memiliki seorang wanita tinggi dan cantik berbusana Chongsam di pintu masuk. Setelah menunjukkan kartu VIP-nya, Liu Feng dan yang lainnya memasuki ruang VIP nomor 45. Terdapat sofa di bagian depan ruangan, dan lantainya terbuat dari kaca bertulang. Orang-orang di dalam dapat dengan jelas melihat peserta biasa di luar, tetapi mereka yang berada di luar tidak dapat melihat orang-orang di dalam ruangan. Liu Feng melihat sekeliling dan masih tidak dapat menemukan di mana Zhang Han berada. Dia bingung dan mengira Zhang Han ada di salah satu ruangan ini. Semakin banyak orang memasuki aula,
dan pelelangan akan segera dimulai. Zhang Yuan dan yang lainnya berjalan masuk, sementara Zhang Chen berjalan cepat dari satu sisi aula. Aku melihatmu menyapa beberapa orang yang baru saja masuk, kudengar, mereka Zhang Han dan Zhang Li, kan? Tanya Zhang Chen dengan suara rendah. Itu mereka. Zhang Yuan menjawab dan terus berjalan maju, meninggalkan Zhang Chen di belakang. Dia juga tahu bahwa Zhang Chen akan pergi ke ruang VIP bersama kedua tetua itu, jadi dia hanya bisa duduk di kursi biasa bersama teman-temannya. Mereka memasuki aula dan duduk di belakang. Zhang Yuan dengan cepat mengamati sekeliling dan berkata, banyak sekali orang di sini. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Zhang Han, tetapi akhirnya menyerah karena terlalu banyak orang yang duduk di sana. Ia pun duduk dan mengobrol dengan teman-temannya dengan suara pelan. Dugaan mereka benar. Zhang Han sedang duduk di ruang VIP. Ketika memasuki ruangan, pria berjas itu mengantar mereka ke koridor di sebelah kiri dan mengantar mereka ke ruang VIP nomor 8. Mereka menunjukkan kartu mereka kepada wanita di pintu dan masuk. Di sisi kanan pintu terdapat ruang VIP nomor 1 hingga nomor 25, dan di sisi kiri terdapat ruang VIP nomor 26 hingga nomor 50. Meskipun jumlahnya berbeda, ukuran ruang VIP kurang lebih sama. Kursi di bagian depan ruang VIP biasanya lebih baik karena memberikan pemandangan tempat yang lebih baik. Mereka memasuki ruangan dan duduk. Pria berjas hitam itu mengeluarkan kartu bank hitam dan berkata, Tuan Zhang, Ketua Liu khawatir Anda tidak membawa cukup uang. Jadi, beliau meminta saya membawakan kartu ini untuk berjaga-jaga. Ada 2 miliar yuan di rekening ini. Oke. Su Yong mengambil kartu bank dan meletakkannya di meja teh di sebelahnya. Pria itu tampak sangat tenang. Zhang Han menatapnya dan berkata, tolong sampaikan terima kasih saya kepada Ketua Liu. Sama-sama, Tuan Zhang. Ketua Liu juga minta maaf atas ketidakhadirannya. Kalau uang di kartu tidak cukup, saya akan siapkan lebih banyak untuk Anda. Setelah pria berjas itu mengatakan ini, ia duduk di sofa di sampingnya. Ia mengamati Zhang Han dari sudut matanya dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ketua Liu akan meminjamkan uang sebanyak itu kepada pemuda ini. Jumlahnya 2 miliar dolar. Dan Ketua Liu telah berjanji akan memberinya lebih banyak lagi jika jumlahnya tidak cukup. Pasti ada cerita di antara keduanya. Pria berjas itu tahu bahwa Zhang Han pasti memiliki latar belakang yang tangguh. Zhang Han tidak banyak bicara di ruangan itu. Wajahnya yang tenang menunjukkan bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Pada saat ini, bahkan Lei Tianan dan Su Yong merasa sedikit gugup, seolah-olah mereka sedang menemani seorang kaisar yang sedang murung. Bahkan aura yang dikeluarkan Zhang Han begitu saja tanpa adanya meng-meng di sisinya sangatlah mengerikan. Kemudian, pintu ruang VIP dibuka. Zhao Feng datang dan menyerahkan kartu bank kepada Su Yong. Ia berkata, ambillah. Oke, jawab Su Yong dan mengambil kartu bank itu. Kartu bank yang diambil Zhao Feng berisi 2,6 miliar yuan karena lelang tersebut meminta bukti kualifikasi. Zhao Feng baru saja datang ke studio, dan jumlah besar di rekening bank itu benar-benar membuat staf ketakutan. Pria itu bertanya-tanya apakah pemilik akun akan membeli semua barang yang akan dilelang. Saat Zhao Feng duduk, layar di belakang panggung menyala. Pada saat yang sama, lampu di sekelilingnya menjadi jauh redup. Lebih dari 10 pria setengah baya berpakaian rapi melangkah ke panggung. Pada saat yang sama, pembawa acara menyapa mereka dengan pidato instruksi yang penuh semangat. Lelang Heavenly Strain didirikan 13 tahun yang lalu. Berkat kerjasama staf dan mitra kami, perusahaan ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini adalah lelang tahunan tahun ini, dan para tamu yang berdiri di samping saya adalah perwakilan dari semua cabang perusahaan. Terima kasih telah datang. Sekarang mari kita sambut Bapak Pang Seng, Ketua Hanyi Group, untuk menyampaikan pidatonya. Banyak playboy kaya yang sangat tertarik dengan upacara pembukaan ini, tetapi para petinggi menganggapnya sangat membosankan. Zhang Han juga tidak tertarik dengan pembicaraan mereka. Ia mengaktifkan indera jiwanya dan menemukan sesuatu yang menarik. Di aula lelang ini, terdapat 2 peserta Grandmaster tahap akhir, 1 peserta puncak, dan beberapa master kekuatan Qi. Kedua Grandmaster tahap akhir berada di ruang VIP nomor 30. Sebagian besar master kekuatan Qi mengelilingi aula lelang, dan beberapa di antaranya berada di ruang VIP atau di kursi biasa. Dia juga menemukan Lin Jie di ruang VIP nomor 27, bersama Liu Feng dan orang lain yang dikenal Zhang Han. Seluruh tempat itu telah terpapar pada indera jiwa Zhang Han. Namun, Zhang Han tidak tertarik pada mereka sekarang. Setelah 10 orang menyampaikan pidato singkat, mereka meninggalkan panggung. Pembawa acara tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, dengan ini saya umumkan bahwa lelang Heavenly Strain tahun ini resmi dimulai. Selamat datang Wu Fei, sang juru lelang. Kemudian sang pemandu acara berbalik dan berjalan turun dari panggung sambil mengangguk ke arah Wu Fei yang juga mengenakan setelan jas. Di bawah tatapan semua orang,
Wu Fei melangkah ke panggung lelang. Ia tampak berpakaian rapi dan terampil. Halo, para tamu terhormat, saya Wu Fei. Mohon perhatikan layarnya, karena selanjutnya, saya akan menunjukkan benda pertama, patung giok kuno berbentuk binatang bertanduk banteng. Alasnya berukuran panjang 30 cm dan tinggi 20 cm, patung kuno sebesar itu akan menjadi koleksi yang indah dan berharga. Saat Wu Fei berbicara, benda itu dibawa ke panggung oleh dua pekerja, dan benda itu juga diproyeksikan ke layar di belakang panggung. Binatang bertanduk banteng giok kuno. Tawaran awal adalah 50 juta, dan setiap tawaran harus ditambah minimal 1 juta. Sekarang, pelelangan dimulai. Wu Fei sengaja meninggikan suaranya di akhir kalimat. Banyak kolektor yang bergerak dan mengangkat dayung mereka satu demi satu. 55 juta, 57 juta, 63 juta. Petik 2. Bab 612 balas dendam. Banyak orang di balai lelang itu yang menawar. Ternyata banyak orang yang tertarik dengan patung ini. Banyak orang yang membicarakannya sekarang. Lelang Heavenly Strain benar-benar sesuai dengan reputasinya. Barang pertama seharusnya menjadi barang terakhir dan terpenting di lelang-lelang lainnya. Sungguh menakjubkan. Ada alasannya kenapa mereka kuat. Mereka bisa mendapatkan banyak barang antik yang tidak bisa diakses perusahaan lain. Itu menarik dan hebat. Binatang bertanduk giok kuno itu terlihat sangat mewah. Tawarannya mungkin lebih dari 100 juta yuan. Petik 2. Sementara mereka mendiskusikannya, harganya terus naik. Nomor 530 menawar 83 juta. Ada yang lain. 90 juta. Tamu di ruang VIP nomor 37 menawar 90 juta. Banyak orang melihat ke layar di atas ruang VIP nomor 37, yang menunjukkan 90 juta yuan. Saat itulah banyak orang menggelengkan kepala dan memutuskan untuk menyerah. 90 juta. Sekali pergi, dua kali pergi, terjual seharga 90 juta yuan. Selamat kepada tamu di ruang VIP nomor 37. Binatang bertanduk giok itu sekarang milikmu. Setelah kesepakatan selesai, juru lelang Wu Fei menenangkan suasana hatinya dan melanjutkan perjalanan. Barang kedua adalah vas porselen bintang merah muda dari dinasti Qing. Lelang sedang berlangsung meriah. Beberapa barang antik begitu menggoda para kolektor. Mereka tidak pernah menyangka persaingannya akan seketat ini. Tawaran akhir untuk semua barang lebih dari 1,5 kali lipat lebih tinggi daripada lelang lainnya. Beberapa penawar yang tidak kompeten merasa putus asa karena keterbatasan dana. Beberapa di antara mereka tampaknya tidak tertarik pada barang antik ini, termasuk dua Grandmaster tahap akhir di ruang VIP nomor 30. Di dalam ruangan, dua Grandmaster berusia 50-an sedang memejamkan mata dan bersantai. Mereka tampak sama sekali tidak tertarik pada benda-benda itu. Empat pria berjas berdiri di samping mereka, tetapi mereka tidak berani bersuara, karena kedua Grandmaster itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak seorang pun berbicara di ruang VIP Zhang Han juga. Keheningan itu membuat pria berjas itu merasa sedikit canggung. Dia sudah beberapa kali ke Heavenly Strain Auctions, dan pernah menemani banyak petinggi di sana. Orang lain akan membicarakan barang-barang itu, apapun jenisnya. Dia tak ingat kapan suasana ruangan setegang ini. Instruktur Liu juga merasa suasana di ruangan ini canggung. Ia bukanlah orang yang pendiam dan tenang. Namun, ia tak berani bersuara di depan orang lain. Ia menunggu seseorang memulai percakapan agar ia bisa melanjutkannya. Namun, ia sudah menunggu begitu lama dan tak seorang pun melakukannya, yang membuatnya sangat cemas. Beruntung baginya, beberapa saat kemudian, Zhang Li membuka mulut dan bertanya, "Kakak, terakhir kali kau bilang orang tua kita ada di alam kunsu. Seperti apa rupanya? Akankah mereka menderita di sana? Aku sangat merindukan mereka dan ingin bertemu mereka." Mata Zhang Li kemudian mulai memerah dan bibirnya mengerut. Ia tampak sangat sedih. Zhang Han berbalik dan menatapnya. Ia lalu menghela napas dan mengusap kepalanya. Dia terkekeh dan berkata, "Tenang saja. Mereka aman di dunia kunsu. Dulu ada sekte bernama Sekte Ksatria Surgawi di tempat itu, dan sekte itu cukup berpengaruh. Ayah adalah tuan muda sekte itu. Jadi, dia baik-baik saja. Terakhir kali, aku sudah bilang kita tidak punya akses ke dunia kunsu dan butuh waktu setengah tahun sebelum kita bisa membawa mereka kembali. Sekarang sudah hampir setengah tahun, jadi hari itu akan segera tiba." Zhang Han biasanya mengucapkan begitu banyak kata, yang merupakan indikasi kuat akan cintanya yang tulus kepada saudara perempuannya. "Oke, aku mengerti." Zhang Li mengangguk dan merasa jauh lebih baik. "Ahem, saudari Li, hapus air matamu," kata instruktur Liu sambil dengan hati-hati memberikan beberapa tisu kepada Zhang Li. Zhang Li mengambil tisu. Biasanya, ia hanya akan memutar bola mata dan bertanya, "Siapa yang kau panggil, kakak?" Tapi sekarang, ia menyeka air matanya dan tidak berkata apa-apa.
Saat itu, juru lelang di atas panggung merendahkan suaranya dan berkata, barang-barang berikut yang akan dilelang adalah satu set barang antik. Ada 8 dalam satu set yang dulunya dikoleksi oleh mantan kepala keluarga klan Zhang. Yang pertama adalah botol porselen. Yang ini, karena totalnya ada 8 barang, butuh waktu lama bagi juru lelang untuk memperkenalkannya. Saat dia berbicara tentang patriark klan Zhang, kedua seniman bela diri di ruang VIP nomor 30 tiba-tiba membuka mata mereka, menatap dengan tenang ke arah barang-barang lelang di atas panggung. Salah satu seniman bela diri tua berkata, ini dia. Ini dia, seseorang di ruang VIP nomor 36 mengatakan hal yang sama. Zhang Chen duduk di samping, dipimpin oleh dua tetua klan Zhang. Mereka memandangi barang-barang lelang di depan mereka dengan haru. Itu semua barang antik dari Villa Zhang Guangyu. Jarang sekali 8 barang antik dilelang sekaligus. Semua orang di aula terkejut. 8 barang ini lumayan bagus. Berapa harganya? Saya khawatir jumlahnya setidaknya 2 atau 300 juta yuan. Hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Saya suka, tapi saya tidak mampu membelinya. Petik 2. Di bawah tatapan banyak orang, juru lelang berkata setelah memperkenalkan barang-barang tersebut, ada 8 barang antik, dan nilai masing-masing telah dinilai dan diestimasi oleh staf kami. Harga awal untuk satu set lengkap adalah 250 juta yuan, dengan setiap kenaikan tawaran tidak kurang dari 1 juta yuan. Sekarang, mari kita mulai lelangnya. 255 juta dolar. 257 juta. 260 juta. Banyak orang yang mencoba menawar. Kalau tidak ada yang lain, tawaran akhirnya akan mencapai 300 juta, yang merupakan kesepakatan yang sangat masuk akal. Namun saat ini, Zhang Han mengangkat tangannya sedikit. Zhao Feng, yang berada di sebelahnya, mengangguk dan memasukkan tawaran ke pengontrol elektronik di sebelahnya. 267 juta untuk nomor 113, 600 juta. Astaga, 600 juta untuk tamu terhormat di ruang VIP nomor 8. Ada yang lain, 600 juta untuk sekali. 600 juta untuk 2 kali. Banyak orang di aula tercengang dengan tawaran yang tiba-tiba dinaikkan. Mereka bertanya-tanya siapakah yang menghabiskan uang seperti air. Kebanyakan dari mereka menatap ke arah ruang VIP nomor 08, yang pada jendelanya terdapat layar besar dan menyilaukan yang menayangkan tawaran sebesar 600 juta yuan. Mereka hampir menyerah karena setiap barang antik dalam satu set lengkap sekarang harganya hampir 100 juta yuan. Itu terlalu mahal. Tepat ketika semua orang mengira 8 barang itu akan dijual seharga 600 juta yuan. 650 juta. Tamu di kamar nomor 30 menawar 650 juta. 800 juta, ya ampun. Juru lelang Wu Fei juga tercengang. Set barang antik itu paling mahal 300 juta yuan. Ia tak pernah menyangka tawarannya akan setinggi ini. Sungguh pertarungan yang luar biasa. Tamu di ruang VIP nomor 8 menawar 800 juta yuan. Ada tawaran lain, 800 juta yuan menang sekali. 800 juta yuan menang 2 kali. Kesempatan terakhir. Terjual. Selamat 800 juta yuan, terjual kepada penawar di ruang VIP nomor 8. Banyak orang di bawah panggung berseru. 800 juta, apa-apaan ini? Siapa orang itu di sana? Dia kaya sekali. Ada yang iri, ada pula yang mencibir, termasuk yang duduk di ruang VIP nomor 27. 800 juta yuan untuk setumpuk sampah. Itu terlalu absurd. Qiao Fei mencibir. Ya, nilainya paling banyak 4 atau 500 juta yuan, tapi orang itu menghabiskan 800 juta. Dia pasti punya rencana untuk ini, kalau tidak, dia akan terlihat seperti orang bodoh, kata Lin Jie sambil tersenyum. Dia juga tidak bisa memahaminya. Namun, harga yang dia sebutkan tadi tidak lebih dari spekulasinya. Saat ini, di ruang VIP nomor 30, suasananya agak dingin. Ada 2 Grandmaster tahap akhir yang duduk di depan ruangan. Salah satunya keriput dan berambut abu-abu, yang satunya berambut pendek dengan kulit kecoklatan. Mereka tampak sangat kesal. Dari mana penawar ini berasal? Beraninya dia mencuri barang-barang dari sekolah angin salju kita. Apa dia bosan hidup? Geram pria berambut pendek itu, tampak sangat kesal. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk menggigil, dan mereka merasakan dingin di darah dan tulang mereka. Jangan khawatir. Pria keriput itu menatap ruang VIP nomor 8. Ia tampak muram dan berkata, apa gunanya membelinya sekarang? Lagi pula kita tidak yakin apakah kita membutuhkan barang antik itu. Kita tunggu saja barang yang lebih bagus berikutnya. Haha. Pria berambut pendek itu mencibir dan berhenti berbicara. Salah satu dari mereka berusia sekitar 50 tahun, dan yang lainnya berusia lebih dari 40 tahun. Setelah mengamati mereka sejenak, pria berjas itu menyadari bahwa keduanya berbicara dan bertingkah seperti anak muda.
Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang berusia sekitar 50 tahun. Di atas panggung, Wu Fei sangat gembira dengan kesepakatan 800 juta yuan tersebut. Wajahnya yang kemerahan alami semakin memerah setelah mendengar tawaran tersebut. Semenit kemudian, ketika dia melihat barang lelang berikutnya, dia tiba-tiba tampak santai. Dia mengira ronde berikutnya akan mudah karena barangnya terlihat murah. Berikutnya adalah barang lelang nomor 43. Set barang lelang ini agak istimewa. Ada buku, catatan, lukisan modern, dan beberapa foto, semuanya dari mantan kepala keluarga Zhang Guangyu. Kita akan mulai dari 1 juta yuan, dan setiap kenaikan penawaran tidak kurang dari 100.000 yuan. Sekarang, mari kita mulai. Puff. Begitu Wu Fei selesai berbicara, ia merasa akhirnya bisa beristirahat. Namun, layar di depannya tiba-tiba menyala. Ia membuka matanya lebar-lebar dan tersedak air liurnya. Lalu ia berusaha keras menahan batuk, yang memakan waktu 5 detik penuh. Setelah merasa lebih baik, ia melanjutkan dengan suara gemetar. Tamu di kamar nomor 8 menawar 500 juta yuan. Kata-kata itu bagaikan batu yang dilempar dan menimbulkan ribuan riak. Semua peserta di bawah panggung langsung riuh. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru, berapa banyaknya? Apa aku salah dengar? 500 juta yuan. Siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk hal-hal seperti ini? Siapa yang duduk di dalam ruangan? Bahkan juru lelang pun cukup terkejut, apalagi peserta lainnya. Dimulainya pada 1 juta yuan, dan orang itu langsung menawar 500 juta. Mengerikan sekali. Orang-orang masih menghitung berapa kali lipat jumlahnya. Siapa orang di sana? Apakah dia datang untuk mengadili kematian? Di ruang VIP nomor 30, dua orang dari sekolah angin salju saling berpandangan dan wajah mereka menjadi gelap. Tawar, perintah pria berambut putih itu dingin. Pria berjas di sebelahnya terkejut dan buru-buru menekan tombol. 500 juta, 2 kali lipat, tamu di ruang VIP nomor 30 menawar 550 juta. Juru lelang itu tercengang. Dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar akan bersaing untuk mendapatkan barang-barang ini. Pada saat yang sama, di ruang VIP nomor 8, Zhang Han tersenyum meremehkan. Ia mengangkat tangan kirinya, dan Zhao Feng segera memasukkan tawaran baru. Ya Tuhan! Tamu di ruang VIP nomor 8 menawar 600 juta. Tunggu. Ruang VIP nomor 30 baru saja menawar 700 juta yuan. Nomor 8 menawar 800 juta. Nomor 30 menawar 850 juta. Juru lelang tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Banyak orang kaya yang duduk di bawah panggung juga tercengang. Tawarannya terus naik. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang ini berebut barang-barang biasa ini. Apa-apaan ini? Mereka mulai hanya dengan 1 juta. Apa yang mereka lakukan? Bab 613 Penantian Panjang. Hampir bersamaan, semua peserta gempar. Mereka tak lagi peduli dengan sopan santun karena terlalu terkejut. Siapa orang itu? Di ruang VIP tempat Zhang Chen berada, kedua tetua itu saling memandang dan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya orang di kamar nomor 8 ini? Siapa yang di kamar nomor 30? Kenapa mereka saling bersaing? Apa mereka cuma mau pamer? Sengit banget. Zhang Chen tidak berkata apa-apa, tetapi tangannya gemetar karena kegembiraan. Ia menatap juru lelang di atas panggung, dan dalam benaknya, ia mencoba mengingat adegan Zhang Han dan rekan-rekannya berjalan memasuki aula. Apakah itu dia? Tentu saja dia peduli dengan barang-barang milik mantan patriark, kan? Tidak. Itu tidak mungkin. Harganya terlalu tinggi bahkan untuk seluruh klan Zhang. Tak seorang pun di keluarga ini akan membayar harga semahal itu. Pasti dua tetua penting itu. Ada barang-barang yang mereka inginkan dari barang-barang mantan patriark. Banyak ide terlintas di benak Zhang Chen. Ia bahkan berspekulasi bahwa Zhang Han ada di sini bersama orang kaya yang akan membantunya menawar barang-barang keluarganya. Zhang Chen tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Zhang Han datang ke pelelangan. Yang pasti mengejutkan Zhang Chen adalah orang kaya itu tidak lain adalah Zhang Han sendiri. Di ruang VIP tempat Qiao Fei berada. Apa mereka benar-benar harus seagresif itu? Tanya Qiao Fei sambil mengernyitkan kelopak matanya. Ini pertama kalinya ia menghadiri pelelangan seketat turnamen bela diri. Persaingan yang tak henti-hentinya itu sungguh menarik. Apa itu lelucon? Apa mereka benar-benar akan membeli barang rongsokan itu dengan uang sebanyak itu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang mereka pikirkan, dengus Qiao Fei. Namun, orang-orang juga bisa merasakan kecemburuan dalam nada bicaranya. Persaingan semacam itu mungkin cukup menarik bagi para penawar asalkan mereka cukup kaya. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada pertarungan sebesar ini di lelang tahun ini. Keren sekali. Aku penasaran siapa saja penawarnya, kata Lin Jie sambil menarik napas panjang.
Ia tampak begitu antusias dengan apa yang dilihatnya. Mungkin mereka hanya sedang marah, tapi aku khawatir tawarannya sudah terlalu tinggi. Lihat. Sekarang sudah 1 miliar yuan, seru Qiao Fei sambil menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan kaget semua orang, juru lelang di atas panggung mengumumkan dengan penuh semangat, 1 miliar yuan dari penawar di kamar nomor 8. Ada tawaran dari tamu di kamar nomor 30. Itulah yang kumaksud. Para tamu di kamar nomor 30 menawar 1 miliar 10 juta yuan. Tamu di kamar nomor 8 menambahkan 200 juta yuan. Sekarang sudah 1,2 miliar yuan. Suasana di kamar nomor 30 terasa dingin saat ini. Pria berambut putih itu tampak geram. Pria berambut pendek di sebelahnya membanting meja dan berdiri. Ia tampak begitu garang dan hampir menghancurkan meja di sebelahnya. Penatua Han. Pria berjas itu tampak pucat. Ia menatap lelaki tua itu dan mengingatkannya dengan suara gemetar, kita hanya punya 1,22 miliar untuk digunakan. Pria berambut putih itu ragu-ragu sejenak dan menggertakkan giginya. Lalu ia memerintahkan, lanjutkan. 1,2 miliar sekali, 1,2 miliar dua kali. Oh. Tamu di kamar nomor 30 menawar 1,22 juta yuan. Ini adalah harga tertinggi sejauh ini dalam lelang malam ini, dan sejauh yang saya tahu, ini juga merupakan harga tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Juru lelang berkata demikian untuk mengulur waktu, lalu dia melanjutkan, 1,22 miliar dijual sekali, 1,22 miliar dijual dua kali. Semua orang di kamar nomor 30 tampak muram. Kedua tetua berdiri dan menahan napas. Inilah saat yang kritis. 1,22 miliar yuan, kesempatan terakhir. Pada titik ini, semua orang mengira tawaran itu akan segera berakhir, tetapi sesuatu yang dramatis baru saja terjadi. Tepat saat juru lelang hendak menurunkan palu, layar di depannya berubah. Tawaran yang ditampilkan membuatnya sedikit pusing. Tamu di kamar nomor 8 menawar 1,221 miliar. 1,221 miliar. Banyak orang bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lalu mereka tiba-tiba menyadari bahwa tawaran barang-barang di panggung dimulai dari 1 juta yuan, dan kenaikan minimumnya hanya 100.000 yuan. Apa-apaan ini? Banyak orang terkejut. Di ruang VIP nomor 30, lelaki tua berambut putih, tetua Han, sangat kesal karena uang 100.000 yuan itu sangat sedikit namun mustahil baginya untuk mengalahkannya. Ayo, perintah pria berambut pendek yang sedang melihat orang-orang itu dari sudut ruangan. Mendesis. Keempat pria berjas itu menggigil. Salah satu dari mereka mencoba memasukkan nomor penawaran karena lebih baik mereka melakukan apapun yang diperintahkan sekarang, atau mereka mungkin akan menanggung akibatnya. Meskipun anggaran mereka terbatas, mereka berhak menggunakan beberapa juta lagi. Mereka mengira bahwa mereka setidaknya dapat membayar kelebihannya sendiri, dan itulah sebabnya mereka meminta rekan-rekan mereka untuk menekan tombol penawaran. Lupakan saja. Penatua Han melambaikan tangannya dengan wajah dingin dan bertanya, apa masalahnya membiarkan dia menang? Dia kemudian berdiri dan mengambil 3 langkah ke depan untuk berdiri di depan jendela kaca yang rapuh. Banyak orang yang dapat melihatnya selama mereka mengangkat kepala, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memperhatikannya saat itu. Orang di kamar nomor 8, ayo kita bertemu, ya. Suara berat lelaki tua itu menyebar ke seluruh aula. Juru lelang tertegun sejenak, dan dia lupa memperkenalkan barang-barang yang akan dilelang berikutnya. Gemerincing. Orang lain mendongak dan melihat lelaki tua itu berdiri di dekat jendela. Siapa dia? Dia memprovokasi. Orang di kamar nomor 8 sedang dalam masalah. Lelang tadi bisa memicu pertikaian antara dua kekuatan. Itu mengerikan. Tepat saat orang-orang itu perlahan menjadi tenang. Kamu pikir kamu siapa? Pertanyaan sederhana itu bergema di aula, tetapi semua orang tahu bahwa pertanyaan itu berasal dari orang di ruangan nomor 8. Hal ini membuat banyak orang yang hadir terkejut. Kamu pikir kamu siapa? Kedengarannya sangat menghina. Mereka bertanya-tanya siapakah sebenarnya tamu di kamar nomor 8. Apakah tamu? Tatapan mata tetua Han tampak dingin. Saat ia hendak melepaskan tekanannya yang dahsyat, seorang pria parubaya berpakaian hitam diam-diam muncul di atas panggung. Matanya menjadi gelap dan ia memperingatkan dengan suara serak, diam. Sebuah suara berwibawa bergema di aula. Wajah tetua Han membeku. Ia menatap pria berbaju hitam itu dengan ketakutan. Ia melirik ke kamar nomor 8 lalu mundur selangkah. Keempat pria berjas itu sebenarnya senang melihat hal itu karena mereka tidak perlu lagi membayar uang ekstra untuk tawaran tersebut. Berlangsung. Pria berbaju hitam di atas panggung memberi tekanan yang besar pada orang-orang. Ia menatap ruang nomor 8, tampak bingung dan waspada. Dia tidak dapat mengalihkan pandangannya karena dia hanya merasakan tekanan luar biasa yang terlepas dari sana, yang membuat jiwanya bergetar dan jantungnya berdebar kencang. Fluktuasi itu kemudian segera mereda, bagaikan riak-riak yang diciptakan capung yang menyapu permukaan air.
Ia tidak yakin apakah ia telah melakukan kesalahan, dan jika tidak, pria yang duduk di kamar nomor 8 itu sungguh tangguh. Setelah dia memberikan peringatan itu, dia kembali ke belakang panggung. Dia adalah seniman bela diri di panggung puncak Grandmaster. Dia ada di belakang panggung untuk mencegah situasi apapun terjadi. Dengan baik, juru lelang itu terdiam sejenak, lalu menekan keresahan di hatinya dan melanjutkan, barang berikutnya. Apa yang baru saja terjadi menciptakan suasana yang mencekam bagi proses selanjutnya. Bahkan penawaran pun terpengaruh dan lebih rendah dari yang diharapkan. Ketika hampir berakhir, cukup banyak orang kaya yang memperebutkan barang antik terakhir dan paling penting. Namun, pertarungan itu tidak sehebat pertarungan antara kamar nomor 8 dan 30. Barang terakhir yang diperebutkan adalah botol labu panjang umur, dan seseorang berhasil mendapatkannya seharga 220 juta yuan. Lelang aneh surgawi telah berakhir. Liu Feng dan yang lainnya sedang membicarakan pelelangan ketika mereka berjalan keluar aula. Orang di kamar nomor 8 itu kaya sekali. Setiap tawarannya sungguh mencengangkan. Tawaran pertamanya 800 juta, dan yang kedua 1,221 miliar. Totalnya 2 miliar, dan dia menghabiskannya begitu saja. Hanya sedikit orang yang bisa menghabiskan 2 miliar yuan seperti itu. Keduanya lalu terdiam. Keluarga mereka memang sangat kaya, tetapi mereka tidak akan pernah menghabiskan 2 miliar di pelelangan. Jelas, orang di ruangan itu orang penting. Ketika mereka sampai di pintu keluar melalui koridor, mereka melihat orang-orang sedang mengantri untuk meninggalkan tempat tersebut. Aku akan bertemu seseorang. Xiao Huang, kau bisa tinggal bersamaku, kata Liu Feng sambil menunjuk seorang pria berambut kuning. Tuan Liu, apakah Anda tidak akan pergi bersama kami? Tanya seorang wanita genit di sebelahnya. Aku akan tinggal di sini dan menunggu untuk menyelesaikan urusan dengan Zhang Han. Kau bisa keluar dulu, Liu Feng melambaikan tangannya dengan santai dan menjelaskan. Baiklah. Teman-temannya mengangguk dan pergi bersama orang banyak. Liu Feng dan pria berambut kuning tetap berada di koridor, mencari Zhang Han di antara kerumunan di depan mereka. Saudara Liu, kita hanya berdua, sementara mereka punya setidaknya 5 pengikut. Kalau kita akan bertarung di tempat ini, seharusnya kita meminta lebih banyak orang untuk tinggal, kata pria berambut kuning itu kepada Liu Feng dengan suara rendah. Apa yang kau bicarakan? Liu Feng mengangkat alisnya dan menepuk leher pria itu. Kau tidak tahu di mana kita sekarang. Hah? Di lelang aneh surgawi, jawab pria berambut kuning itu sambil menyentuh lehernya sendiri. Lalu kenapa kau bertanya? Liu Feng memelototinya dan berkata. Siapa yang berani bertarung di lelang surgawi aneh? Kau bodoh sekali. Kita akan melawan mereka, tapi kita tidak akan berkelahi. Kalau mereka berani menyentuh kita, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari pelelangan. Liu Feng tampak sangat percaya diri, tetapi sebenarnya dia membutuhkan pria berambut kuning untuk membuatnya berani. Kau benar. Pria berambut kuning itu tersenyum malu. Saat kerumunan membanjiri aula, jumlah orang di dalam semakin sedikit. Zhang Yuan juga berdiri di samping ketika keluar. Tak lama kemudian, ketika Zhang Chen keluar bersama kedua tetua, ia ragu sejenak dan berhenti untuk berdiri di samping Zhang Yuan. Dia berasumsi bahwa Zhang Yuan sedang menunggu Zhang Han, dan dia ingin melihat apa yang akan terjadi. Terlebih lagi, dia memiliki firasat samar bahwa Zhang Han adalah orang di ruang VIP nomor 8. Ketika ide mengerikan ini muncul di benaknya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang kebenaran. Karena itu, ia memilih untuk tetap tinggal. 5 menit kemudian, banyak orang menyelesaikan pekerjaan mereka dan pergi. Sepertinya hanya ada beberapa pekerja di aula lelang sekarang. Apakah dia sudah pergi? Liu Feng bertanya pada pria berambut kuning itu, tampak bingung. Tidak, itu mereka. Pria berambut kuning itu menunjuk ke koridor area VIP di sebelah kanan. Sekelompok 6 orang berjalan mendekat. Yang terdepan adalah Zhang Han. Hei, Tuan Muda Zhang, aku sudah lama menunggumu, kata Liu Feng dengan senyum aneh di wajahnya. Ia menyipitkan mata dan melangkah ke arah Zhang Han. Liu Feng lalu berkata keras-keras, kau beruntung bisa lolos terakhir kali. Aku sudah berusaha keras mencarimu hari ini. Kau harus membayar atas perbuatanmu sebelumnya. Bab 614 giliranmu. Perkataan Liu Feng membuat wajah Zhang Chen membeku. Setengah tahun yang lalu, Zhang Han memenangkan Ferrari milik Liu Feng. Ia kemudian menjualnya dan meninggalkan Sanjing. Zhang Chen telah mendengar tentang hal itu. Sekarang Zhang Chen hanya ingin tahu bagaimana Zhang Han, mantan tuan muda klan Zhang, akan menyelesaikan masalah yang dibawa oleh Liu Feng. Zhang Yuan, yang berdiri di sebelah Zhang Chen, tampak sangat gembira melihat konfrontasi yang akan datang. Ekspresi di matanya menunjukkan bahwa dia sangat menginginkan konfrontasi itu terjadi. Ketika Liu Feng melangkah maju, ia merasa gugup melihat berbagai macam wajah. Zhang Han tampak tenang.
Beberapa orang memandang Liu Feng dengan wajah dingin, beberapa dengan cibiran, dan beberapa dengan ekspresi penuh arti. Bagaimana kalau anak-anak muda yang nekat ini berkelahi? Liu Feng tidak ingin dipukul, dan dia sedikit tidak yakin tentang apa sebenarnya yang diinginkan Zhang Han darinya. Dia tidak tahu apakah Zhang Han akan mengikuti aturan lelang. Tidak. Ini lelang aneh surgawi. Tak ada yang berani membuat keributan di sini. Liu Feng tiba-tiba merasa percaya diri lagi, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, seseorang di belakangnya mencibir. Haha. Dia berbalik dan melihat dua tetua berpakaian rapi berjalan keluar dari aula pelelangan, diikuti oleh 4 pria berjas. Wajah Liu Feng dan orang lain tidak banyak berubah ketika mereka melihat kedua tetua itu. Namun, ketika mereka melihat 4 orang di belakang kedua tetua itu, Zhang Feng, Zhang Chen, Zhang Yuan, dan pria berambut kuning semuanya terkejut. Presiden grup Dingqi. Bos Hu dari grup Ma. Mereka berdua pengusaha terkenal, tapi kenapa mereka bertindak begitu hati-hati sekarang? Kedua tetua itu bisa saja menjadikan orang-orang itu sebagai rekan mereka, yang artinya sangat mungkin mereka berdua adalah tokoh-tokoh besar yang tangguh. Setelah memahami situasinya, Liu Feng pun memutuskan untuk tidak maju. Ia mundur 2 langkah dan memberi jalan bagi orang-orang itu. Wajah mereka berubah drastis ketika mendengar lelaki tua itu mencibir dan bertanya, apakah kamu orang yang ada di kamar nomor 8? Mendesis. Sudut mulut Liu Feng membeku. Dia masih terkejut saat mengetahui Zhang Han ada di kamar nomor 8, kamar tempat tawaran 2 miliar yuan itu berasal. Apa yang sedang terjadi? Zhang Yuan dan pria berambut kuning juga tercengang karena ini jauh melampaui imajinasi mereka. Zhang Chen juga tercengang ketika mengetahui bahwa spekulasinya sebelumnya ternyata benar. Di bawah tatapan mata para penonton yang mati rasa, kedua tetua itu berjalan mendekati Zhang Han dan teman-temannya, lalu berhenti 5 meter dari kelompok Zhang Han. Instruktur Liu memeriksa para tetua dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menjawab dengan santai, ya. Apa yang kalian inginkan? Haha. Pria berambut pendek di sebelah tetua Han mencibir. Beraninya kau mencuri barang-barang yang kami inginkan. Kami dari Sekolah Angin Salju. Kau bermain api. Sekolah Angin Salju. Wajah Lei Tianan berubah begitu mendengar nama itu. Ia terkejut karena orang-orang itu adalah murid-murid Sekolah Angin Salju. Orang yang berdiri di belakang pria berambut pendek itu membuka mulut dan memperkenalkan mereka. Ini Grandmaster Han dan Gridmaster C dari Sekolah Angin Salju. Kurasa kalian berdua harus pintar dan tidak membuat masalah. Zhang Chen, Zhang Yuan, Liu Feng, dan pria berambut kuning tampak sangat ketakutan saat mendengar itu. Sialan, mereka berdua adalah Master Agung Wu Dao. Liu Feng tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Pantas saja keempat pengusaha itu begitu berhati-hati. Ternyata mereka berdua adalah Grandmaster Wu Dao, gumam Zhang Chen dalam hati. Matanya berbinar-binar. Saat belajar di Inggris, ia mengetahui bahwa semua kekuatan besar lokal memiliki kekuatan misterius yang mendukung mereka. Ia juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa kekuatan yang paling terkenal adalah vampir dan juga seniman bela diri yang disebut sebagai pemegang kekuatan super di sana. Sekembalinya, ia telah sepenuhnya menyadari arti penting seniman bela diri bagi perkembangan sebuah klan. Seniman bela diri tidak terlalu berpengaruh di Sangjing karena kekuatan pemerintah mengalahkan mereka semua. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Di tempat lain, seniman bela diri sangat berpengaruh terhadap perkembangan klan lokal. Dia tahu bahwa ada lebih dari selusin seniman bela diri di klan Zhang, yang paling kuat di antaranya adalah Paman Ketujuh, seorang Grandmaster Wu Dao. Ia masih berusaha mempelajari lebih lanjut tentang dunia seni bela diri. Paman Ketujuh pernah mengatakan kepadanya bahwa Master Agung Wu Dao sangat langka, tetapi sekarang hanya ada 2 orang yang berdiri di hadapannya. Itu pasti karena lelang itu adalah acara yang sangat penting. Selagi dia berpikir, dia melirik Zhang Han dan Zhang Li. Lalu ia mendesah dalam hati. Awalnya, dia bahkan tidak bisa menyingkirkan Liu Feng. Sekarang setelah 2 Master Agung Wu Dao datang, dia pasti akan kesulitan. Sedangkan seniman bela diri berambut pendek itu, ia menatap Zhang Han dan rekan-rekannya. Ketika ia mendapati orang-orang ini masih sangat tenang, ia merasa bingung. Melihat perubahan raut wajah Lei Tianan, ia tertawa mengejek. Lalu ia mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan berjalan dengan angkuh. Ini alamatnya. Sebaiknya kau kirim barang-barang itu ke tempat ini sebelum jam 6 sore. Aku akan membayarmu. Sekolah Angin Salju tidak menindasmu. Kau pantas menerima ini karena kau sombong. Semua orang tahu apa arti sejumlah uang. Itu tak lebih dari sekadar sejumlah kecil uang simbolis. Wajahnya terlalu arogan untuk pria parubaya berusia 40-an. Dilihat dari sikap dan tutur katanya, ia tampak sangat percaya diri. Ia perlahan berjalan mendekati Zhang Han, yang berada di depan rombongannya, lalu menyerahkan kartu itu kepada Zhang Han dengan nada meremehkan, berharap Zhang Han akan menerimanya dengan rendah hati.
Gemerincing. Pada saat itu, pupil mata Lei Tianan menyusut tajam dan jantungnya berdebar kencang. Ia samar-samar merasa bahwa murid sekolah angin salju yang berdiri di depannya sedang mencari mati. Pria itu sama sekali tidak menyadari betapa mengerikannya orang yang sedang diprovokasinya. Hal itu terutama berlaku ketika Zhang Si tanpa ampun sedang dalam suasana hati yang buruk, dan gadis yang dapat menenangkannya tidak ada di dekatnya. Peristiwa ini bagaikan seekor harimau yang menunjukkan taringnya, dan lelaki itu pun menghampiri harimau itu untuk menanyakan apakah itu harimau sungguhan dan menantangnya untuk menggigitnya. Baiklah. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Han perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia akan mengambil kartu yang ada alamatnya. Hal ini membuat Liu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Sial, aku datang ke sini untuk mencari masalah dengannya. Kenapa aku memberi kesempatan pada orang lain? Zhang Chen, Zhang Yuan, dan pria berambut kuning memiliki pikiran yang sama dalam benak mereka. Mereka berdua adalah Grandmaster Wu Dao. Orang lain pasti akan hancur karena tekanan seperti itu. Tangannya mendekati kartu itu. Zhang Han tampak sangat tenang, dan tatapannya dingin. Ia perlahan meletakkan tangan kanannya di atas kartu itu. Suara jelas gelembung yang pecah bergema di ruangan itu. Hampir pada waktu yang sama, semua penonton membelalakkan matanya. Mereka melihat bentuk tubuh pria berambut pendek itu tiba-tiba berubah. Udara di sekitarnya seakan meremasnya, dan ia bagaikan balon yang tertekan dan bocor. Bentuk tubuhnya terus mengecil dan membesar. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi abu dan lenyap tertiup angin. Seorang pria sejati tiba-tiba menghilang di hadapan semua orang. Liu Feng ternganga kaget. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Zhang Chen, Zhang Yuan, dan pria berambut kuning itu gemetar. Tekanan udara di sekitar mereka hampir mencekik mereka. Kita celaka. Lei Tianan menepuk dahinya dan berkata. Dia tahu ini pasti akan kacau. Orang-orang ini sungguh bodoh telah mempermainkan Zhang Si pengampun. Lei Tianan sangat marah sehingga tidak ada yang mengenalinya. Jika orang-orang itu mengenalinya, mereka pasti tahu siapa pemuda itu. Orang-orang ini sungguh bodoh, dan mereka harus membayarnya. Yang tidak diketahui Lei Tianan adalah bahwa ia tidak setenar yang dibayangkan. Dan orang-orang itu sama sekali tidak mengenalnya. Barangkali dia hanya secara tidak sadar mengabaikan kemungkinan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Wajah tetuahan memucat saat ia berteriak. Pikirannya kini teralihkan oleh satu kata. Lari. Dia tahu betul betapa kuatnya seseorang mengingat betapa mudahnya rekannya terbunuh. Dia mungkin tidak berada di alam ilahi, tapi dia jelas merupakan puncak Grandmaster. Bagaimana? Tetuahan sangat terkejut, dan saat hendak melarikan diri, dia melihat pemuda itu menunjuk ke arahnya. Suatu kekuatan tak terlihat memenjarakannya. Mata tetuahan terbuka lebar hingga bola matanya bisa keluar kapan saja. Ia berteriak, berhenti. Biar ku jelaskan. Jangan berani-berani membunuhku. Aku bawahan Markis Si Feng. Kalau kau melepaskanku, aku akan memintanya memberimu senjata sihir apapun yang kau mau. Saya anggota sekolah angin salju. Saya bisa menjadi referensi Anda untuk bergabung dengan kami. Penatuahan tidak tahu bagaimana mengatur bahasanya saat menghadapi ambang kematian. Sekolah angin salju. Kau pikir kau apa? Zhang Han menjawab dengan dingin. Ia mengangkat telapak tangannya lalu menekannya. Dor, 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 dor. Saat keempat suara teredam itu terdengar, keempat pria berjas di belakang tetuahan langsung tewas. Tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Liu Feng, Zhang Chen, pria berambut kuning, dan Zhang Yuan merasa leher mereka tercekik saat melihat apa yang terjadi. Mereka merasa sesak napas dan tubuh mereka tak terkendali. Mereka ingin meninggalkan tempat mengerikan ini, tetapi sudah terlambat. Zhang Han lalu meraih sepotong permata hitam di tangannya. Permata langka itu mengandung kekuatan yin yang ekstrim. Zhang Han menyimpannya untuk keperluan khusus suatu hari nanti. Ia tak pernah menyangka hari itu akan tiba secepat ini. Ia mengepalkan tangan kanannya dan memecahkan permata itu. Debu berubah menjadi kabut gelap yang menyelimuti tetuahan. Tolong kasihanilah, teriak seseorang di dalam gedung lelang. Pria berpakaian hitam, yang sebelumnya ikut campur dalam pelelangan itu, bergegas menghampiri. Zhang Han mengabaikan pria itu. Matanya berubah hitam pekat, membuatnya tampak menyeramkan. Tubuh tetuahan tiba-tiba terbakar. Ia menjerit dan menjerit sambil dilahap api. Tak lama kemudian, di bawah tatapan kaget banyak orang, tetuahan terbakar, tetapi aumannya masih bergema. Itu membuat rambut orang berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Zhang Han mengangkat tangannya, dan kabut hitam berkumpul di tengah telapak tangannya. Kemudian, kabut hitam itu naik ke kepalanya dan menutupi wajahnya, seperti topeng yang terus berganti. Bahkan Lei Tianan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Zhang Han menghela napas dan menatap pria berpakaian hitam, yang berdiri 10 meter darinya di sebelah kanan.
Apakah kamu punya masalah dengan itu? Suara Zhang Han serak dan rendah, sangat berbeda dari biasanya yang tenang. Suaranya kini terdengar lebih mengerikan, seperti gumaman setan. Tangan pria itu gemetar. Ia mundur selangkah dan menangkupkan kedua tangannya. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Tidak, aku tidak. Salam hormat kepada Grandmaster. Aku uangmu dari lelang Heavenly Strain." Zhang Han menarik napas sedikit, lalu wajahnya yang aneh berbalik ke arah Liu Feng dan dia berkata, "Giliranmu." Bab 615. Ayo pergi ke keluarga Zhang. Ah! Liu Feng ketakutan setengah mati. Ia jatuh ke tanah dan terus bergerak mundur. Bahkan pria berambut kuning di sisi lain gemetar ketakutan sebagai teman Liu Feng. Baru saja, 4 pria di belakang kedua pria tua itu, yang sama kuatnya dengan bos mereka, dibunuh oleh pria di depan mereka tanpa ragu. Bagaimana mereka bisa selamat? Pria berambut kuning itu yang paling ketakutan, tergeletak di tanah sambil menggigil. Tak lama kemudian, cairan kuning terlihat menggenang di belakang pantatnya. Zhang Chen dan Zhang Yuan sama-sama tercengang. Mereka bukan seniman bela diri dan jarang menonton pertarungan antar seniman bela diri. Karena itu, apa yang terjadi di sini mengejutkan mereka. Bahkan mereka yang menguasai seni bela diri sejati, seperti pria berbaju hitam yang berdiri di samping mereka, tidak tahu harus berbuat apa saat ini karena ia tidak berani mempertaruhkan nyawanya dan menghentikan Zhang si pengampun. Maka ia pun berdiri di samping dan menyaksikan dalam diam. Di bawah tatapan mereka, Zhang Han perlahan mengangkat tangannya. Wajahnya masih samar, seolah telah berubah. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka takut Liu Feng akan terbunuh saat telapak tangan Zhang Han mendarat padanya. Liu Feng ketakutan setengah mati. Ia buru-buru menjabat tangannya, "Saudara Zhang, Saudara Zhang. Ampunilah nyawaku. Ini salahku dan aku tidak bermaksud menyusahkanmu. Aku hanya ingin bersaing denganmu lagi. Aku tidak bermaksud memprovokasimu." Liu Feng menjelaskan dengan suara serak, "Apa yang terjadi di balapan mobil terakhir semuanya direncanakan oleh Dong Hu. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Aku hanya ingin menang. Aku ingin mengalahkanmu sekali. Aku hanya ingin membuktikan diri, aku tidak berniat menyakiti siapapun, kumohon, aku hanya ingin menang terlalu banyak, lepaskan aku." Engah. Zhang Han bernapas pelan. Kabut hitam tipis di sekitar wajahnya menghilang, dan matanya kembali normal. Setelah memikirkannya, ia menarik telapak tangannya tanpa melirik Liu Feng. Meskipun Zhang Han tampaknya telah menghentikan serangannya, Liu Feng begitu gugup hingga ia bahkan lupa bernapas. Di antara mereka berempat, Zhang Chen yang relatif tenang merasa bahwa Zhang Han tidak ingin menyerang lagi. Itu adalah kesempatan baginya. Agar tetap kompetitif, Zhang Chen membutuhkan hubungan sosial sebanyak Lin Jie, yang akrab dengan Qiao Zhan, dan Liu Feng, pewaris pertama keluarga Liu. Meskipun takut, Zhang Chen tampak tenang dan berkata dengan suara gemetar, "Zhang Han." Zhang Chen memaksakan senyum. "Sayang sekali ini pertama kalinya aku bertemu denganmu, karena aku sudah lama mendengar tentangmu dan ingin bertemu denganmu. Kamu sungguh tampan dan luar biasa. Kurasa kamu juga harus mengenalku. Aku Zhang Chen. Yang ingin kukatakan adalah ayah Liu Feng dan keluarganya bekerja sama dengan baik dengan kita. Kamu." Zhang Han mengangkat tangan kanannya dan menggoyangkannya di udara. Suara jernih terdengar dari wajah kiri Zhang Chen. Setelah ditampar, dia berputar 2 kali dan jatuh ke tanah. Pipinya membengkak pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Zhang Han melirik Zhang Chen, tetapi tidak tertarik untuk berbicara. Lalu ia menghampiri Liu Feng dan menatapnya. "Tahukah kau mengapa aku tidak membunuhmu?" "Tidak, aku tidak," jawab Liu Feng sambil gemetar. "Karena aku memang menindasmu dan membiarkanmu pergi ke luar negeri, sekarang kamu bisa hidup dan jangan memprovokasiku lagi." Zhang Han tersenyum tipis. Kemudian dia berinisiatif untuk pergi, dan Zhao Feng dan yang lainnya mengikutinya ke sisi lift. "Aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi." Liu Feng menatap punggung Zhang Han dan berteriak keras. Napasnya terengah-engah, dan keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Liu Feng menjadi kepala keluarga Liu dan mengangkat keluarga Liu menjadi salah satu dari 8 keluarga teratas di Sanjing dalam 10 tahun, ia selalu mengajarkan kepada generasi mudanya, "Tahukah kalian mengapa saya berhasil? Karena seseorang mengajari saya pelajaran terpenting dalam hidup. Orang itu, dia adalah dewa." Namun saat ini Liu Feng masih orang biasa. Dia masih merasa takut setelah bencana itu. Tiba-tiba, temannya yang berambut kuning merangkak mendekat dan berteriak, "Aku takut setengah mati, Saudara Liu. Katamu di sini sangat aman dan tidak ada yang berani melawan kita, kan?" Mereka tidak hanya melawan, tetapi juga hampir membunuh kita. Pria berpakaian hitam di belakang mereka menjadi kaku. Dia merasa terganggu dengan kata-kata mereka.
Dia mendengus dan langsung pergi, tanpa meminta siapapun mengusir kedua orang itu. Lebih dari 10 menit kemudian, Liu Feng, si rambut kuning, Zhang Yuan dan Zhang Chen pulih dan berdiri untuk pergi. Pipi Zhang Chen memerah dan bengkak, tetapi kulitnya tidak terluka. Meskipun kesakitan, ia tahu itu adalah hasil belas kasihan Zhang Han. Liu Feng dan si rambut kuning mengabaikan teman-teman mereka yang menunggu, masuk ke mobil dan langsung pergi. Zhang Yuan dan Zhang Chen juga naik mobil lain. Zhang Han, siapa dia? Tanya Zhang Yuan dengan rasa takut yang masih tersisa. Tidakkah kau lihat? Panggil dia Grandmaster Zhang, bukan namanya, jawab Zhang Chen sambil menutupi wajahnya dengan handuk. Dia bilang akan membunuh orang itu, jadi dia melakukannya. Kejam sekali. Kenapa dia begitu menakutkan? Zhang Yuan merasa pusing dan pikirannya dipenuhi dengan kejadian itu, yang membuatnya takut. Oh, tidak. Tiba-tiba, Zhang Chen berteriak dengan mata terbuka lebar. Ada apa? Zhang Yuan agak terkejut. Zhang Chen segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Halo, Paman Ma. Apakah mereka merusak villa nomor 8? Apa? Wajah Zhang Chen berubah. Setelah menutup telepon, ia menghela napas berat. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Segera kembali dan melaju lebih cepat. Zhang Chen menatap Zhang Yuan. Setelah berkata begitu, ia mengambil ponselnya dan membuka WeChat. Halo, Tuan Wu, maaf mengganggu Anda. Saya ingin bertanya tentang lingkaran seni bela diri Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang Grandmaster Zhang dan Grandmaster Lei? Yang satu adalah seorang pemuda berpenampilan maskulin dan berambut pendek. Yang satunya lagi tingginya hampir 1,9 meter, bertubuh besar dengan sedikit janggut. Dia meletakkan telepon genggamnya setelah mengirim pesan itu. Semenit kemudian, dia mendengar suara, ding. Pihak lain mengirim pesan, apakah Anda berbicara tentang Zhang yang tanpa ampun dan Direktur Lei? Berita itu bagaikan petir yang menyambar dari langit cerah. Ketika Zhang Han dan yang lainnya memasuki lift. Kakak, apakah tidak apa-apa? Zhang Li mengerutkan kening dengan gugup. Meskipun kakaknya cukup kuat untuk membunuh saingan mereka tanpa ragu-ragu, dia khawatir kalau kakaknya telah membunuh terlalu banyak orang. Lei Tianan terhibur, gadis kecil, pengetahuanmu terlalu sedikit. Berbaik hati kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Dan mereka adalah murid-murid sekolah angin salju. Menurut pembagian pasukan, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuhmu. Lily, dunia bela diri itu sangat berbahaya, dan mereka yang tidak berinisiatif menyakiti orang lain bisa disebut baik hati. Guruku tidak pernah memprovokasi orang lain. Ya, aku bisa melihat bahwa bos suka menjalani gaya hidup seperti itu, dan dia punya seorang putri kecil untuk diurus, kata Su Yong sambil tersenyum. Begitu. Zhang Li mengangguk dan berkata, jadi. Kakak, kenapa kamu diam saja? Zhang Li mengalihkan pandangannya ke Zhang Han dengan bingung. Zhang Han tidak menyadari tatapan orang lain. Ia tertegun dan menyipitkan mata. Butuh waktu 2 detik bagi Zhang Han untuk tersadar setelah mendengar kata-kata Zhang Li. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sedang memikirkan sesuatu. Permata itu tidak digunakan untuk membunuh tetua Han, melainkan untuk Zhang Han merapal semacam sihir. Dengan permata kekuatan Yin, Zhang Han dapat menahan jiwa tetua Han untuk sementara waktu selama 2 detik dan membaca ingatannya. Meskipun indera jiwa Zhang Han mungkin terpengaruh sebagai efek samping sihir tersebut, ia tidak akan terluka karena indera jiwanya yang kuat dan kekuatan tetua Han. Yang menarik adalah usia tetua Han yang sebenarnya hanya sekitar 25 tahun. Alasan mengapa ia tampak jauh lebih tua adalah karena ia telah diperbudak selama 5 tahun di barat dan dipaksa menjadi penyedia darah bagi para vampir. Bertahan hidup adalah pilihan terbaik baginya. Pada saat yang sama, Zhang Han mengetahui alasan spesifik di balik penawaran mereka. Untuk mengenang Zhang Han, Zhang Guangyu, ayahnya, juga merupakan tuan muda sekte Ksatria Surgawi. Ada misi hadiah di sekolah angin salju. Siapapun yang membunuh tuan muda sekte Ksatria Surgawi akan dihadiahi 1 harta karun tingkat dewa dan 2 harta karun tingkat suci. Hadiahnya sendiri cukup menarik, dan alasan lain mereka datang ke sini adalah untuk menemukan kunci ke tempat rahasia, yang disimpan oleh ayah Zhang Han. Selain tetua Han, ada 11 orang yang kembali bersama, semuanya muda seusia tetapi tampak jauh lebih tua. Adapun seniman bela diri lainnya yang hadir, mereka semua adalah pendukung Si Feng Hou di tempat rahasia sekte biduk di musuh. Apakah anggota keluarga Zhang melakukan ini untuk melindungi diri mereka sendiri? Hanya untuk beberapa Grandmaster tahap akhir. Zhang Han tidak mempercayainya, tetapi dia tidak peduli dengan tujuan dan rencana keluarga Zhang. Setelah keluar dari lift, mereka keluar dari rumah lelang dan masuk ke dalam 2 Rolls-Royce Phantom. Saudaraku, aku sama sekali tidak menyukai keluarga Zhang. Zhang Han dan Zhang Li duduk di kursi belakang mobil Zhao Feng. Beberapa menit kemudian,
Zhang Li bergumam dengan suara teredam. Mendengar perkataan Zhang Li, Zhang Han meliriknya dan hendak mengatakan sesuatu. Zhao Feng tiba-tiba melepas headset Bluetooth-nya, menoleh sedikit, dan berkata dengan suara berat, "Tuan, Yong baru saja menelepon saya. Setengah jam yang lalu, terjadi kebakaran di villa nomor 8 milik keluarga Zhang. Apinya sangat besar, tetapi mobil pemadam kebakaran baru datang sekarang." Saat berbicara, Zhao Feng melihat ekspresi Zhang Han melalui kaca spion dan melihatnya mengerutkan kening, dengan tatapan dingin di matanya. "Villa nomor 8, apakah itu?" Zhang Li menutup mulutnya dengan tangannya, dan matanya penuh dengan keluhan dan kekhawatiran. "Itu villa orang tuaku." "Ha!" Zhang Han tersenyum sinis. "Mereka melakukan pekerjaan dengan baik." "Feng." Zhang Han bersandar ke kursinya dengan mata tertutup. "Ayo pergi ke keluarga Zhang," katanya acuh tak acuh. Bab 616 mereka berutang pada kita. Zhao Feng berhenti sejenak lalu mengangguk, "Ya. Tuanku akan pergi ke keluarga Zhang. Mereka yang pernah meremehkannya akan menyesalinya seumur hidup." Zhao Feng mengeluarkan ponselnya dengan tangan kanannya dan mengirim pesan suara ke Su Yong di mobil di depan. "Ayo pergi ke keluarga Zhang." "Oke," jawab Su Yong. Kemudian, kedua mobil mewah itu, di bawah tatapan orang-orang yang lewat, berbelok ke kiri di persimpangan berikutnya yang sudah diberi lampu merah. Perumahan keluarga Zhang, yang dulunya milik seorang pangeran di pusat kota Sangjing yang makmur, luasnya hampir sama dengan rumah bangsawan biasa. Dinding luarnya, yang sebelumnya telah rusak, direnovasi oleh seorang ahli desain arsitektur ternama yang diundang oleh keluarga Zhang ke Beijing beberapa tahun yang lalu, dan kini dihiasi dengan berbagai pola, yang seringkali menarik perhatian orang yang lewat untuk mampir dan mengaguminya. Gerbang tersebut merupakan pintu masuk utama istana, panjangnya 30 meter, dengan ruang jaga di kedua sisi, 6 tiang merah di tengah, dan sebuah plakat di atasnya bertuliskan, Zhang Mansion. Di tengah beberapa kolom, terdapat pintu elektronik, yang dikontrol oleh penjaga keamanan yang berdiri di kedua sisi, yang umumnya dibuka pada siang hari. Jalan di balik gerbang dilapisi batu bata. Di kedua sisi jalan, terdapat pepohonan rendah, banyak villa modern, dan 5 rumah tua bergaya tema kuno. Pada saat ini, asap mengepul dari suatu tempat di rumah besar Zhang, yang dapat dilihat oleh orang-orang dari jarak beberapa mil di sekitarnya, dan mereka menduga-duga di mana api mungkin berada. Meski saat itu masih siang, restoran di bekas kediaman utama keluarga Zhang sudah dipenuhi cahaya terang dan dengungan suara. Zhang Husan, lelaki tertua di keluarga Zhang, sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-83. Meskipun banyak pengusaha kaya dan anggota keluarga besar ingin mengucapkan selamat kepadanya, Zhang Husan hanya mengizinkan anggota keluarganya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Itu juga karena ulang tahunnya jatuh pada tanggal 10 tahun baru Imlek. Ia tidak ingin mengganggu tamu yang baru saja menghadiri pertemuan tahunan untuk kembali. Jadi secara bertahap, mereka yang menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhang akan membawa lebih banyak barang berharga sebagai hadiah ulang tahun sebelumnya. Keluarga Zhang pernah menduduki peringkat 10 besar di kota Sangjing di bawah pengaruh Zhang Guangyu. Meskipun kepergian Zhang Guangyu telah sangat melemahkan mereka, keluarga Zhang tetap menjadi keluarga terkemuka. Keluarga Zhang memiliki populasi yang berkembang pesat dan banyak cabang. Ada 12 meja di aula, masing-masing berisi sekitar 10 orang, sehingga totalnya hampir 100 orang. Tuan kedua Zhang berada di meja makan paling tengah dan terbesar, ditemani oleh Zhang Nan, kepala keluarga saat ini, dan banyak anggota inti laki-laki keluarga Zhang, termasuk seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Ini adalah salah satu aturan tuan kedua Zhang. "Bagaimana keadaan di villa nomor 8? Zhang Husan bertanya pada Zhang Nan. Zhang Husan adalah pria berpotongan rambut cepak. Selain alisnya yang terbalik, ia tampak ramah. Namun, banyak orang di aula tahu bahwa ia memiliki temperamen yang buruk sejak muda. Meskipun dia banyak bertoleransi dan tidak terlalu peduli dengan urusan orang lain, dia tetap menaruh perhatian pada Zhang Guangyu. Paman kedua, tidak ada villa nomor 8 di rumah besar kita, bisik Zhang Nan. Oh, bagus sekali. Zhang Husan mendesah dengan emosi yang rumit di matanya. Sepertinya dia merindukan Zhang Guangyu, mantan kepala keluarga, yang membuat dua wanita berusia 40-an di meja lain mencibirnya dalam diam. Paman kedua. Seorang pria dengan potongan rambut cepak, yang duduk di seberang Zhang Nan, tersenyum dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan kakak laki-laki kami, kekuatan keluarga Zhang terus meningkat dalam hal aset, skala, dan aspek lainnya, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, yang lainnya menjawab serempak. Sebenarnya, saudara Nan tidak lebih buruk dari Zhang Guangyu. Jika kakak laki-laki mengambil alih beban keluarga lebih awal, keluarga itu akan dapat berkembang lebih cepat. Zhang Nan sekarang menjadi kepala keluarganya, dan mereka semua berusaha menyanjungnya, terutama karena sebagian besar dari mereka adalah pengikut Zhang Nan. Faktanya, hanya sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan mereka dalam semua aspek serupa dengan tahun itu.
Namun, masyarakat terus berkembang. Secara komparatif, mereka masih jauh tertinggal dibandingkan keluarga besar lain yang lebih bergengsi. Tentu saja, Zhang Husan, yang memiliki banyak pengalaman, juga mengetahui hal itu. Namun Zhang Husan tidak mau ikut campur. Sambil menggelengkan kepala sedikit, ia tertawa dan mengangkat gelasnya untuk bersorak bersama yang lain. Tepatnya, ia minum teh ketika yang lain minum alkohol. Tepat saat mereka mengangkat gelas, ada beberapa mobil yang berhenti di depan gerbang rumah besar Zhang. Itu adalah mobil pemadam kebakaran. Penjaga di kedua sisi gerbang memeriksa waktu dan membiarkan mobil pemadam kebakaran masuk. 5 menit setelah mobil pemadam kebakaran memasuki rumah besar itu, 2 Rolls-Royce Phantom tiba. Lihat plat nomornya. Bukankah yang pertama milik ketua Lu dari perusahaan Anxiao? Apa yang terjadi padanya? Tuan kedua tidak mengundang tamu ke pesta ulang tahunnya. Apa yang harus kita lakukan? Penjaga yang sedikit lebih muda di sebelah kiri memandang rekannya di sebelah kanan. Terus kenapa? Pria satunya tersenyum santai, Kong, kamu baru saja datang ke keluarga Zhang. Karena kamu sudah diperkenalkan oleh saudara Ma, saya akan menyampaikan beberapa patah kata lagi. Penjaga gerbang juga butuh pengalaman. Dalam situasi ini, siapapun yang ada di dalam mobil, kita harus menghentikan mereka terlebih dahulu. Setelah mereka menjelaskan tujuannya, kita akan masuk dan melapor kepada para pemimpin. Kamu tunggu di sini, dan saya akan menghentikan mobil mereka. Seperti polisi lalu lintas, dia memberi isyarat kepada Rolls-Royce dan kemudian berjalan ke arah mereka, berhenti. Di belakangnya, Kong berpikir, ya, aku direkomendasikan oleh orang lain untuk mendapatkan kesempatan mengawasi gerbang kediaman Zhang. Ini pekerjaan yang bagus. Kenapa saudara Bai terbang kembali? Di bawah tatapannya, saudara Bai yang baru saja pergi terlempar ke belakang dan menghantam tiang, lalu pingsan. Ketika dia memikirkan apa yang sedang terjadi, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, lalu dia kehilangan kesadaran. Keenam orang yang beristirahat di ruang jaga di kedua sisi tidak melihat, tetapi saat berikutnya. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh gerbang terguncang dan gerbang besi otomatis hancur. 2 Rolls-Royce melaju dengan mulus. Apa yang terjadi? Aku takut setengah mati. Ada apa denganmu, Bai Kong? Setelah beberapa kali menelepon, kedua pria itu terbangun dalam keadaan linglung. Yang lainnya merasa lega sekaligus terkejut. Seseorang masuk dengan paksa. Mereka buru-buru mengambil walkie-talkie dan berteriak, waspada. 2 Rolls-Royce masuk. Mereka hanya penjaga gerbang, dan ada anggota keamanan profesional di rumah besar itu. Mereka biasanya berpatroli di berbagai area. Begitu mendengar berita itu, beberapa orang yang berada di dekat gerbang segera berlari ke tempat kejadian. Namun sebelum mereka dapat menghentikan kedua mobil itu, mereka pingsan satu persatu. Mendesis. Para penjaga keamanan di belakang ketakutan. Mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang tak bisa mereka tangani, mereka mengeluarkan walkie-talkie dan mulai melaporkan hal ini kepada pimpinan mereka. Akhirnya, para seniman bela diri keluarga Zhang yang berada di restoran rumah tua itu mendengar tentang hal itu. Ada yang masuk. Mereka melumpuhkan semua penjaga. Mereka pergi ke villa nomor 8. Seorang guru tingkat surga di keluarga Zhang mengerutkan kening dan bergegas keluar bersama 3 orang muda tanpa mengganggu yang lain. Setibanya di dekat villa nomor 8, mereka melihat 2 Rolls-Royce. Ada beberapa orang berdiri di samping mereka, dan mereka hanya mengenal pria dan wanita di depan. Zhang Han dan Zhang Li. Sang guru langit mengerutkan kening dan bertanya, Zhang Han, apakah kau membawa mereka masuk dan melukai para penjaga? Zhang Han dan Zhang Li berdiri di depan villa. Meskipun ekspresi wajah Zhang Han biasa saja, Zhang Li sedikit sedih karena teringat orang tuanya. Ya. Zhang Han perlahan berbalik dan menjawab 3 menit kemudian. Anak muda yang berani. Kata pendekar tingkat surga itu dengan acuh tak acuh, kalau mau ke villa, lapor dulu ke kami, dan kami tidak akan menolak. Tapi, sombong sekali kau masuk begitu saja. Kukira kau akan bersikap baik setelah meninggalkan keluarga Zhang, daripada bersikap sombong seperti sebelumnya. Jadi, Zhang Han bertanya dengan tenang setelah selesai. Jadi, tanya seniman bela diri tingkat surga dengan suara rendah, jadi aku akan memberimu pelajaran untuk ayahmu. Feng, diamkan dia. Zhang Han kehilangan minat padanya dan berbalik menatap villa bobrok bersama Zhang Li. Bangunan yang menyimpan kenangan masa kecil mereka telah terbakar habis, mungkin menandai awal yang baru. Perilaku Zhang Han membuat para seniman bela diri tingkat surga dari keluarga Zhang merasa jengkel. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, mereka melihat 2 pemuda berdiri di samping mobil mendekat. Mereka adalah Zhao Feng dan instruktur Liu. Baiklah, aku, Zhang. Jangan bicara omong kosong. Lihat aku, teriak instruktur Liu. Pria itu ketakutan. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi,
Instruktur Liu menghampirinya. Kemudian dia menyadari Instruktur Liu adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Instruktur Liu memukul seniman bela diri Heaven Stage dengan tinju dan kakinya, dan pria itu terluka dan memuntahkan darah. 3 seniman bela diri muda yang tersisa juga dengan cepat dikalahkan oleh Zhao Feng. Sang guru tingkat surga tertegun pada Zhang Han. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia sedikit bingung, dia tahu bahwa Zhang Han, putra mantan patriark yang baru kembali, tampaknya menjadi sangat kuat sekarang. Dia pasti berpengaruh hingga mengundang seorang Grandmaster bela diri ke sini. Dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu dari kedua pria itu adalah murid pertama Zhang Han dan yang lainnya hanyalah anggota kelompok keamanan. Ayo pergi. Setelah 10 detik, Zhang Han perlahan berbalik dan berjalan menuju rumah utama. Mereka berhutang budi pada kita. Apa hutang kita pada mereka? Seniman bela diri tingkat surga dari keluarga Zhang bingung mendengar kata-kata Zhang Han. Sambil berpikir, ia berbaring di pinggir jalan memperhatikan Zhang Han dan adik perempuannya berjalan menuju rumah tua. 2 orang, satu tinggi dan satu pendek, masuk ke dalam mobil dan mengikuti mereka bersama 2 pemuda yang baru saja menabrak petugas keamanan. Meskipun dia tidak mengerti arti kata-kata Zhang Han, dia tahu pentingnya kedua Grandmaster ini. Dia segera menghubungi nomor satu-satunya Grandmaster bela diri di keluarga Zhang. Zhang Han kembali dengan 2 Grandmaster. Dia ingin mengambil kembali apa yang kita berutang kepada mereka. Ketika Zhang Han dan yang lainnya tiba di depan rumah tua itu, lebih dari 10 orang telah berkumpul di depan gerbang. Selain Grandmaster yang disebutkan di atas, ada 6 atau 7 anggota lain, termasuk Patriark Zhang. Zhang Han, kami menyambut Anda, mantan anggota keluarga Zhang, untuk mengunjungi kami. Tapi kami tidak menyangka akan bertemu pengawal Anda yang bermusuhan. Patriark Zhang mendesah. Keluarga Zhang selalu menghormati guru dan ilmu pengetahuan, terutama ayahmu, yang sangat kukagumi. Kau seharusnya mencontohnya dan belajar darinya, daripada membuat masalah yang sia-sia. Sejujurnya, jika ayahmu ada di sini, dia pasti akan memberimu pelajaran. Lagi pula, kau melanggar hukum karena menerobos masuk ke rumah seperti ini, tapi aku memaafkanmu demi Guang Yu. Itu saja. Ini ulang tahun paman kedua, dan kau boleh masuk dan duduk. Hahaha. Zhang Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sangat mengagumi ayahku, yang juga modelku, tapi apakah itu ada hubungannya denganmu? Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa saya membeli barang-barang ayah saya dengan 2,2 miliar yuan. Itu milik ayah saya, dan saya di sini untuk memintanya. Mengenai villa nomor 8 dan semua isinya, saya hanya akan menagih Anda 10 miliar. Zhang Han berkata perlahan dan serius, seharusnya kau tidak menyentuh barang-barang orang tuaku. Bayar ganti ruginya, dan aku akan melepaskannya. Kalau tidak, aku akan merobohkan seluruh rumah Zhang. Bab 617 Dia Zhang Hanyang. Atau dia akan merobohkan seluruh rumah Zhang. Semua anggota keluarga Zhang yang hadir marah besar. Jika mereka membayar kompensasi 10 miliar yuan, kekuatan keseluruhan keluarga Zhang akan turun setengahnya. Di Sanjing, tempat yang sangat kompetitif, pukulan seperti itu bisa dengan mudah menjatuhkan mereka. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka awalnya terkejut. Apakah aku salah dengar? Kemudian mereka mendengar ancaman Zhang Han, dan semua anggota keluarga yang dipimpin oleh Zhang Nan, kepala keluarga Zhang, dan satu-satunya guru besar seni bela diri, menjadi marah. Kau ini junior. Bagaimana mungkin generasi muda yang sudah diusir dari keluarga bisa begitu tak terkendali? Apa kau benar-benar merasa dirimu penting? Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Apa hakmu untuk bersikap begitu sombong? Beberapa orang di samping Zhang Nan tak kuasa menahan diri untuk mencibir, 10 miliar. Apa kau tergila-gila pada uang? Zhang Han, Zhang Li, jangan kira kalian bisa berbuat sesuka hati meskipun sudah ada penyumbang. Wajah Zhang Nan berubah muram, dan suaranya menjadi serius, meskipun kalian dikeluarkan dari keluarga, kalian masih bisa kembali melalui kepulangan Zhang Guangyu. Tapi kurasa sekarang tidak perlu memberi kalian kesempatan ini. Apa gunanya kalian membawa seseorang kembali untuk membuat masalah di sini? Apakah kamu tidak akan berkompromi? Zhang Han melangkah maju dan menatap orang-orang di depannya. Kau terlalu sombong. Satu-satunya Grandmaster dari keluarga Zhang mengerutkan kening dan berjalan menuju Zhang Han. 8 seniman bela diri lain di sampingnya saling memandang dan mengikutinya untuk menunjukkan penentangan mereka terhadap Zhang Han. Tindakan mereka membungkam mulut Zhang Nan yang menatap Zhang Han dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar ingin melakukannya dengan cara yang sulit. Melihat Zhang Han yang tampak sombong dan bodoh bagi mereka pikir lebih baik menghukumnya dengan pantas sehingga dia bisa menyadari di mana sebenarnya pendiriannya. Sang guru agung yang memimpin jalan berkata dengan dingin sambil berjalan, Zhang Han, demi Guang Yu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, pergi atau
Atau apa? Zhang Han sedikit mengernyit dan menggerakkan tangan kirinya ke depan. Semua orang mendengar suara tabrakan, seperti suara ombak. Semua seniman bela diri di keluarga Zhang merasakan suatu kekuatan yang luar biasa dan tak tertahankan bangkit dari kaki mereka dan mengikat mereka seperti ular piton, sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Zhang Nan dan yang lainnya melihat bahwa kesembilan anggota keluarga yang berjalan menuju Zhang Han terangkat oleh kekuatan tak terlihat dan melayang di udara setinggi 2 meter. Grandmaster Zhang mencoba memutar tubuhnya, tetapi dia hanya bisa bergerak sedikit, yang membuatnya sedikit bingung, apa yang terjadi. Gemerincing. Jantungnya mencelos tajam saat dia menatap Zhang Han dengan ngeri. Pemuda tanpa ekspresi itu mengendalikan tubuh mereka dengan tangan kirinya tanpa menyentuh mereka. Kecurigaan dan rasa ngeri yang mengerikan muncul dalam hatinya. Dia seniman bela diri super. Bagaimana mungkin? Sekelompok orang di belakang Zhang Nan juga tercengang. Mereka seakan lupa bernapas, dan benar-benar tercengang. Mereka semua menatap Zhang Han dengan takjub, yang mengulurkan tangan kirinya untuk mengendalikan 9 orang ini. Mereka semua bertanya-tanya, benarkah itu? Di depan mereka, Zhang Han sedikit mengendurkan alisnya dan berkata dengan tidak sabar, jangan menguji kesabaranku. Suara mendesing. Dengan lambaian tangan kiri Zhang Han, Grandmaster Zhang dan 8 seniman bela diri semuanya dipaksa terbang mundur. Dor, dor, dor. Setelah suara tumpul dari tubuh-tubuh lunak yang menghantam dinding, ke-9 orang itu sedikit pusing dan sedikit terluka. Zhang Han menatap Zhang Nan dan yang lainnya, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke paviliun di tepi kolam. Retakan. Dengan suara nyaring, seluruh paviliun tercabut. Tangan kanan Zhang Han terus mengepal, dan semakin mengecil, seolah-olah diremukkan oleh tangan besar yang tak terlihat. Plop, plop. Kerikil jatuh ke dalam kolam dan menimbulkan ombak, persis seperti suasana hati Zhang Nan dan yang lainnya saat itu. Kalian punya waktu 3 hari. Zhang Han selesai berbicara, menatap mereka, lalu berbalik. Zhang Li, yang tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir, diam-diam mengikuti Zhang Han ke mobil. 2 Rolls-Royce hitam perlahan meninggalkan tempat itu di depan mata semua orang. Apakah dia masih Zhang Han yang kukenal? Terdengar suara keraguan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kekuatannya. Grandmaster Zhang tersentak ketakutan, dia setidaknya berada di tahap akhir Grandmaster, atau bahkan di tahap puncak. Dengan itu, sang Grandmaster mengeluarkan telepon genggamnya yang berdering berkali-kali dari sakunya dan mengangkat telepon itu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberinya 10 miliar? Dia meminta harga yang sangat tinggi. Kita akan bangkrut jika kita memberinya 10 miliar yuan. Mendengar banyak suara yang tidak mau, Zhang Han menghela napas, dan secercah tekad melintas di matanya. Meskipun dia sudah berkuasa, kita bukannya tidak berdaya. Lagi pula, ada Sang Jing. Zhang Fen, kamu bertanggung jawab untuk menghubunginya dan menjelaskan kepadanya bahwa kita bisa memberinya uang yang dia habiskan untuk pelelangan, tetapi kita tidak berutang uang tambahan kepadanya. Ya, seorang wanita berusia 20-an mengangguk. Tepat pada saat ini, teriakan menggelegar terdengar dari kerumunan. Banyak orang ketakutan dan menoleh untuk melihat satu-satunya Grandmaster di keluarga Zhang, yang tampak melihat sesuatu yang mengerikan dengan mata terbelalak dan mulut gemetar. Dentang. Ponselnya jatuh ke tanah, tetapi ia tidak menyadarinya. Ia berdiri terpaku, bingung. Ada apa dengannya? Anggota keluarga Zhang lainnya mendekatinya. Kakak, ada apa denganmu? Zhang Nan menyentuh bahu Grandmaster Zhang. Grandmaster Zhang seakan terbangun dari mimpi, pucat dan menggigil, lalu perlahan menoleh dan menatap Zhang Nan, kepala keluarga. Matanya bergetar saat ia tergagap, kita sudah selesai. Kita tampaknya dalam masalah. Zhang Nan mengerutkan kening. Ada apa? Zhang Han, Zhang Han, Zhang Han. Zhang Wu, sang Grandmaster Wu Dao, tampak ketakutan. Setelah gemetar 3 kali, ia meneriakkan identitas Zhang Han, dia Zhang Hanyang. Zhang yang kejam di Hong Kong. Ledakan. Berita itu seakan menyambar semua orang di ruangan itu bagai sambaran petir. Apa katamu? Otak Zhang Nan terasa seperti kekurangan oksigen. Ia tersandung dan hampir jatuh ke tanah, Zhang Hanyang. Nama ini seolah memiliki kekuatan magis, membuat wajah semua orang yang hadir menjadi pucat. Hampir semua orang inti keluarga Zhang hadir, dan mereka jelas tentang banyak hal. Tentu saja mereka mengenal Zhang Hanyang, seniman bela diri yang terkenal di dunia seni bela diri. Sebagai Zhang yang kejam di Hong Kong, dia terkenal karena caranya yang kejam. Bahkan keluarga Li di Hong Kong dihancurkan olehnya, yang memiliki sejarah 100 tahun dan jauh lebih kuat dari keluarga Zhang. Pasti mudah bagi Zhang Han untuk menghancurkan keluarga Zhang. Apa yang bisa kita lakukan? Semua orang merasa terbebani dan tertekan, seakan-akan tertimpa gunung yang tak terlihat. Ya,
Apa yang bisa kita lakukan? Zhang Nan hampir melawan kita. Bagaimana kita bisa melawannya sekarang? Zhang Nan juga merasa menyesal, karena ia mengubah peluang potensial yang baik menjadi krisis. Kita akan diejek oleh keluarga lain karena kesalahan ini. Zhang Han, anggota generasi muda keluarga Zhang, diusir dari keluarganya dan menjadi Zhang Hanyang yang dihormati beberapa tahun kemudian. Hal ini akan menjadi legenda bagi mereka. Namun sebaliknya inilah yang terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Benarkah? Setelah semenit, Zhang Nan mencoba tetap tenang dan bertanya pada Zhang Wu. Ya, Zhang Chen menelepon untuk memberi tahu saya. Saya rasa itu mungkin benar, karena Zhang Han sangat kuat, dan saya bahkan tidak punya kekuatan untuk bersaing dengannya, jawab Zhang Wu sambil mendesah. Bagaimana Zhang Chen tahu? Bukankah itu berarti bisa jadi palsu? Di mana Zhang Chen? Tanya seorang pria di sebelah Zhang Nan. Mereka datang. Seorang pria di samping menunjuk ke depan. Semua orang mendongak dan melihat Zhang Chen dan Zhang Yuan berlari ke arah mereka dengan cepat. Zhang Nan bertanya dengan tergesa-gesa, Chen, bagaimana kamu tahu Zhang Han adalah Zhang Hanyang? Benarkah? Semua orang melihat pipi kiri Zhang Chen yang bengkak, tetapi mereka semua memperhatikan kata-katanya, dan tidak seorang pun bertanya bagaimana dia bisa terluka. Ya, itu benar. Zhang Chen terengah-engah. Wajah kirinya sakit karena gerakan wajahnya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sebelahnya, Zhang Yuan dengan bersemangat menjawab, Zhang Han begitu ganas sampai-sampai bisa membunuh orang yang melakukan kesalahan kecil. Saking mengerikannya, dia bisa langsung membuat mereka menghilang. Manajer Guan dari grup Dingqi, ketua Hu dari grup Ma. Mereka semua terbunuh oleh tamparan Zhang Han, bersama dua orang dari sekolah angin salju. Mereka semua mati. Mereka semua dihancurkan oleh Zhang Han. Kata-katanya diucapkan dengan terputus-putus karena dia terengah-engah, yang membuatnya sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Apa yang terjadi? Zhang Nan menggertakkan giginya dan menatap Zhang Chen. His. Zhang Chen menarik napas dalam-dalam, ini dimulai. Dia mulai dengan apa yang terjadi sebelum lelang benda aneh surgawi. Akhirnya, ia berkata, teman saya bilang Grandmaster Zhang dan Grandmaster Lei terkadang muncul bersamaan. Berdasarkan deskripsi bentuk tubuh mereka, ia mengira mereka mungkin Zhang Hanyang dan Direktur Lei. Saya langsung menelepon Paman Wu begitu mendapat kabar itu, tetapi ia tidak menjawab telepon saya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, seluruh anggota keluarga Zhang menjadi pucat. Dia benar-benar iblis. Sebaiknya aku bertanya pada paman kedua. Zhang Nan tidak bisa mengambil keputusan. Mereka kembali ke ruang makan lama dengan wajah pucat. Zhang Nan menyampaikan kabar tersebut kepada majikan kedua keluarga Zhang dan menunggu tanggapannya. Namun, tetua Zhang menghela napas haru, ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing. Lalu dia terdiam selama 10 menit. Pria tua itu sepertinya teringat sesuatu. Setelah tenang kembali, ia berdiri dengan kruk, menatap Zhang Nan, menggelengkan kepala, dan berkata, tahukah kau mengapa kami, generasi tua, menyukai Zhang Guangyu? Ini. Zhang Nan bingung dan menghela napas, aku tidak tahu. Apakah itu kemampuannya? Statusnya sebagai seniman bela diri? Atau sesuatu yang lain? Ada begitu banyak alasan, tetapi Zhang Nan tidak akan mengatakan apapun. Tuan kedua keluarga Zhang menggumamkan sesuatu yang membuatnya tertekan. Karena dia bisa menjamin kemakmuran keluarga Zhang selama 100 tahun, dan kau, hanya 20 atau 30 tahun. Lupakan saja. Aku sudah tua, dan kaulah yang bertanggung jawab mengelola keluarga Zhang. Setelah berkata demikian, dia pun keluar perlahan-lahan. Meninggalkan anggota keluarga Zhang yang tercengang. Bab 618 pikiran yang berbeda. Masalahnya cukup membuat keluarga Zhang sibuk selama beberapa hari. Pesta ulang tahun kehilangan tujuannya karena kepergian tuan kedua keluarga Zhang dan keadaan darurat. Yang di sini, pergilah ke rumah utama untuk rapat. Zhang Nan berdiri, menyeka keringat di dahinya, berkata dengan suara berat, dan memimpin untuk pergi. Ekspresi dan sikap mereka membingungkan orang lain. Sebelum pertemuan, Zhang Nan memberitahu semua orang bahwa Zhang Han adalah Zhang Hanyang, dan mereka akan membatasi penyebaran berita untuk sementara dan menunggu situasi berubah. Setelah tenang, Zhang Nan menyadari bahwa keluarga lain pasti tidak tahu bahwa Zhang Han adalah Zhang Hanyang. Karena itu, setelah mendengar kabar kembalinya Zhang Han, orang-orang yang memusuhinya pasti akan mencari-cari kesalahannya, seperti Liu Feng dan Lin Jie. Dia berharap konflik mereka akan meredakan sebagian kemarahan Zhang Han. Tapi jika Liu Feng dan adik laki-lakinya juga tahu, aku tidak bisa menjamin mereka tidak akan memberitahu orang lain, kata Zhang Chen. Sekarang kita sudah sampai di titik ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Masih ada 3 hari lagi. Ayo kita cari cara. Nada bicara Zhang Nan terdengar tak berdaya, semua orang boleh menyuarakan pendapat masing-masing.
Mereka tidak tahu bahwa keluarga Liu telah membuat keputusan serupa dengan mereka pada saat yang sama. Apa katamu? Zhang Hanyang. Melihat Liu Feng, 7 anggota keluarga Liu yang berpangkat tinggi berseru beberapa kali. Namun mereka segera tenang setelah mendengar penjelasan spesifik Liu Feng. Jangan sebarkan ini ke keluarga lain. Dia pasti sedang membuat masalah di keluarga Zhang, dan mungkin orang lain yang tidak tahu identitasnya akan memprovokasi dia. Lebih baik kita tidak memberitahu siapapun dulu, daripada membiarkannya menyebar, kata Patriark Liu perlahan. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, telepon genggamnya berdering. Liu Feng mengeluarkan ponselnya dengan tangan kiri dan menggaruk kepalanya dengan canggung dengan tangan kanannya. Melihat layarnya, ia terkejut, itu Lin Jie. Haha, mungkin dia sedang dalam perjalanan untuk memprovokasi Zhang Han. Patriark Liu tersenyum dan memberi isyarat kepada Liu Feng untuk menjawab telepon. Halo, Tuan Muda Lin, kenapa kau memanggilku? Liu Feng merasa agak canggung berbicara dengan nada bicaranya yang biasa di depan orang yang lebih tua. Dia menyalakan fitur hands-free, agar semua orang bisa mendengar kata-kata Lin Jie, ku dengar kau melihat Zhang Han. Apa kau menunggunya di akhir lelang? Temanku akhirnya melihat kau dan Zhang Chen sedang menunggunya, tapi Zhang Chen sepertinya ditampar di lantai bawah. Liu Feng mendongak dan mendapati Patriark Liu memberinya isyarat untuk mengatakan apapun yang diinginkannya, jadi ia berpikir sejenak dan berkata dengan santai, aku melihatnya. Dia sekarang menjadi pengikut bos yang pemalu. Aku mengajaknya bermain, dan dia berjanji. Tuan Muda Lin, apa kau ingin merebutnya, mangsaku, dariku? Kenapa? Lin Jie tersenyum 2 kali, aku hanya penasaran. Zhang Han adalah teman lamaku. Sekarang dia sudah kembali, aku ingin berpesta dengannya. Apa kau tahu pesta yang akan diadakan oleh kakak Fei besok? Ayo kita bersenang-senang. Sedangkan Zhang Han, apa kau punya informasi kontaknya? Aku akan mengundangnya untuk ikut bersama kita besok. Informasi kontaknya. Aku punya, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Kau bisa mencarinya sendiri. Liu Feng langsung menutup telepon. Dia dan Lin Jie tidak pernah bersahabat. Jika dia berpura-pura terlalu bersemangat, Lin Jie akan meragukan motivasinya. Zhang Han pernah melukai Lin Jie, dan itu selalu menjadi duri di hatinya. Kurasa dia menginginkan informasi kontak Zhang Han. Liu Feng mengangguk. Seperti yang diprediksi Liu Feng. Lin Jie kini sedang merokok di depan jendela kamar hotel, dan di tempat tidur terbaring si gadis kecil cantik yang dibawa kembali dari kota Lin Hai. Sekarang dia sangat berpikiran jernih. Setelah mendengarkan Liu Feng, ia bergumam pada dirinya sendiri di jendela, mustahil Liu Feng memberiku apa yang kuinginkan. Tapi kenapa dia tidak memukul Zhang Han kemarin? Berdasarkan temperamen Liu Feng, Lin Jie berspekulasi tentang apa yang terjadi kemarin, merasa bahwa Liu Feng seharusnya ingin mempermalukan Zhang Han dalam balap mobil. Haha, ayo kita bertemu karena kamu sudah kembali. Lin Jie memikirkannya dan memutar nomor telepon. Kirim nomor telepon Zhang Chen ke ponsel saya dalam 5 menit. Lin Jie menerima pesan dalam waktu 3 menit. Ia menekan nomor tersebut, dan nomor tersebut tersambung setelah beberapa dering. Halo, Zhang Chen, saya Lin Jie. Setelah mendengar suara Zhang Chen, Lin Jie tersenyum pelan, ku dengar Zhang Han sudah kembali, jadi aku ingin meminta informasi kontaknya. Kamu salah orang. Apa kau tidak punya informasi kontaknya? Oh, aku lupa kalau Zhang Han sudah dikeluarkan dari keluarga Zhang. Maaf. Lin Jie tahu Zhang Chen tidak mau memberikan apa yang dimintanya. Saya punya informasi kontaknya. Saya akan mencarinya setelah rapat selesai, jawab Zhang Chen dengan tenang. Baiklah, terima kasih, saudara Zhang Chen. Lin Jie tertawa dan menutup telepon. Dia memandang keluar jendela sambil tersenyum. Nada bicara Zhang Chen berbeda. Sepertinya dia ditampar. Tapi siapa yang akan menjadi yang pertama? Liu Feng. Mungkin saja, mengingat temperamen Liu Feng, dia dipukuli oleh Zhang Chen atau bos baru Zhang Han untuk menghentikannya. Siapa bos barunya? Apakah bosnya tamu VIP di kamar 8? Belum tentu. Tidak ada bos yang bisa menghabiskan 2 miliar yuan untuk orang lain. Haha, dan percuma saja bagi siapapun untuk melawan Kiao San. Setelah memikirkan beberapa kemungkinan, dia kehilangan minat untuk memikirkannya lagi, karena Kiao Fei dan Kiao Zhan hampir tak terkalahkan olehnya. Tentu saja, Zhang Han tidak jelas tentang semua ini, dan juga tidak tertarik untuk memahaminya. Setelah masuk ke dalam mobil, Zhang Han dan Zhang Li masih duduk di kursi belakang. Berbeda dari saat dia datang, Zhang Han merasa sedikit lega sekarang, karena ekspresi orang-orang itu membuatnya senang. Ekspresi Zhang Li sedikit rileks karena dia telah menyerahkan sesuatu. Kali ini, instruktur Liu menjadi pengemudi mobil. Setelah duduk sejenak, sambil memperhatikan ekspresi Zhang Han dan Zhang Li dengan saksama, dia menoleh dan memberi isyarat memuji Zhang Han. Bos,
kau hebat sekali tadi. Hanya dengan lambaian tanganmu, mereka terbang di langit. Kapan aku bisa mencapai levelmu? Dia tersenyum. Kamu. Tidak bisakah kamu melakukannya sekarang? Jawab Zhang Han. Aku tidak bisa. Kekuatan spiritualku hanya bisa mencapai 20 meter. Itu tidak cukup. Instruktur Liu mengeluh, mengapa Zhao Feng bisa mencapai lebih dari 30 meter. Lihatlah bakatmu. Dasar bodoh. Zhang Li mendengus. Saudari Li, jangan katakan itu padaku, kata instruktur Liu. Zhang Li berkata, pergi. Zhang Li juga tidak ingin berbicara dengannya. Ia berbalik dan melihat keluar jendela. Bos, saya melihat air dan api saat Anda sedang bergerak. Kenapa saya tidak bisa? Bisakah Anda mengajari kami satu atau dua gerakan? Instruktur Liu tidak malu bertanya. Instruktur Liu hanya bertanya dengan ragu-ragu, tetapi Zhang Han mengangguk setelah berpikir sejenak. Baiklah, saya akan mengajarimu saat kita kembali ke Hong Kong. Wow, keren. Instruktur Liu sangat gembira, dan tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan menepuk lengan Zhao Feng. Kau dengar itu? Bos akan mengajari kita sesuatu yang hebat saat kita kembali ke Hong Kong. Ponsel Zhang Han tiba-tiba berdering. Itu dari Zian. Ketika dia menjawab telepon, suara pertama datang dari Meng Meng. Pak, sudah hampir jam 5. Kenapa belum pulang? Ayah sedang dalam perjalanan. Aku akan segera kembali. Zhang Han merasa lebih baik mendengar suara Meng Meng. Kami sedang menunggu Papa. Mama bilang kami akan makan makanan lezat saat Papa kembali. Suara Meng Meng penuh dengan kebahagiaan. Apakah kamu ingin makanan lezat atau kamu merindukan ayah? Zhang Han tersenyum. Zhang Han dengan jelas mendengar gumaman itu dari telepon genggamnya. Lalu suara riang gadis kecil itu terdengar lagi. Mama biarkan Meng Meng bilang kalau aku suka makan makanan lezat. Ah! Zhang Han menggelengkan kepalanya, pura-pura bertanya, apa yang kamu suka? Yah, aku suka Papa. Kamu suka Meng Meng? Ya. Zhang Han berkata sambil tersenyum, ayah mencintaimu. Aku juga sayang Papa. Papa, Mama mau ngobrol sama kamu. Nanti balik lagi ya. Lalu suara gadis kecil itu terdengar jauh, Zhang Han menduga dia mungkin pergi ke sofa untuk menonton kartun. Halo sayang, sudah selesai. Setelah mengobrol dengan Ziyan selama beberapa menit, Zhang Han menutup telepon dan berkendara selama setengah jam lagi untuk kembali ke Hotel Dongfang. Setelah Zhang Han naik ke atas, Meng Meng menghampirinya. Hanya ada Rong Jiaxin, Leng Yue, dan Zhou Fei di kamar Zhang Han, sementara yang lainnya berada di ruangan lain. Ketika bos sedang pergi, tibalah saatnya untuk menyombongkan diri. Instruktur Liu segera berlari ke ruangan dan menceritakan pengalamannya hari ini. Meskipun instruktur Liu telah mengalami banyak hal sebelumnya, ini adalah pertama kalinya baginya melihat pemandangan seperti itu. Lei Tianan dan yang lainnya tinggal di kamar Zhang Han dan duduk di sofa di satu sisi. Setelah mengobrol sebentar, Ziyan memeriksa waktu dan berkata, ayo kita keluar untuk makan malam. Sepertinya kau yang mengaturnya. Zhang Han melihat ekspresi Ziyan dan tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi ke Dadong Rose Duck malam ini. Paman kita sudah mengirim 10 bebek untuk mereka, dan mereka akan siap pukul 6, jawab Ziyan. Bebek panggang di restoran itu renyah dan tidak berminyak. Itu kulit bebek yang dicelup gula putih yang saya sebutkan terakhir kali. Masukkan ke dalam mulut Anda dan akan langsung meleleh. Rasanya sangat lezat, dan Anda akan terpesona, terutama dengan bebek yang kami besarkan di gunung sebagai bahan utamanya. Oh, kau tampaknya seorang penjual bebek. Ziyan tak dapat menahan tawa. Yang lain juga tertawa dan menggelengkan kepala. Lalu mereka mengambil tas masing-masing dan meninggalkan hotel bersama. Di bawah tatapan orang-orang yang lewat, mereka masuk ke deretan Rolls-Royce dan pergi ke restoran Dadong Rose Duck terdekat. Bab 619 Apa yang kita hadapi. Terletak di pusat perbelanjaan Hongxin dekat Hotel Dongfang, bebek panggang Dadong tidak jauh dari mereka. Hongxin adalah pusat perbelanjaan berskala besar yang memadukan bioskop, pusat permainan video, catering, hiburan dan rekreasi, pakaian, dan sebagainya, dengan dekorasi mewah. Di antara sekian banyak tokonya terdapat Gucci, Versace, Armani, dan merek-merek internasional kelas atas lainnya. Bebek panggang Dadong berada di sisi kiri depan pusat perbelanjaan. Dekorasi restorannya unik dan terkesan agak khidmat. Di sisi kanan depan toko terdapat pintu masuk ke area parkir bawah tanah. Zhang Han dan teman-temannya baru saja keluar dari mobil di pintu masuk. Rombongan mobil melaju ke tempat parkir, sementara yang lain berjalan kaki ke restoran bebek panggang. Aduh! Wang Zanpeng menatap pintu restoran bebek panggang dan mendesah. Waktu berlalu begitu cepat. Aku ingat terakhir kali aku datang ke Dadong Rose Duck adalah tahun 1992. Saat itu, restorannya baru berusia beberapa tahun dan cita rasa hidangan di sini cukup autentik.
Seotentik apapun rasanya tetap tak selezat bebek di gunung. Wang Ming tersenyum dan menatap keluarga bertiga yang berjalan di depan. Ia menggelengkan kepala dan berkata, kalau bukan karena Han, kita takkan sempat mencicipi hidangan lezat ini. Anda benar. Semua orang di sini tertaklukkan oleh bahan-bahan di Gunung Nyulmun, jadi mereka semua mengangguk dan bergema. Dalam pandangan mereka, Gunung Bulan Baru, dengan dua macam benda suci dan banyak material alam yang berharga, telah menjadi tanah yang penuh harta karun. Meng Meng berada di tengah-tengah Zhang Han dan Ziyan, berpegangan tangan dan memimpin jalan di depan. Ziyan sangat berhati-hati saat bepergian sendirian karena akan sangat merepotkan jika dikenali. Namun, saat bepergian bersama Zhang Han, Ziyan selalu merasa sangat lega. Meskipun tidak memakai kacamata hitam, ia tidak khawatir akan dampaknya jika dikenali. Setelah bersantai, dia dalam suasana hati yang baik dan tersenyum sepanjang waktu. Meng Meng menatap toko mainan di sebelah bebek panggang Dadong dengan mata jernihnya. Ada beberapa mainan yang bisa dimainkan di depan toko, termasuk kuda listrik yang dioperasikan dengan koin dan beberapa mobil mainan listrik yang bisa dikendarai. Ada beberapa orang bermain di sana. Papa, di sana banyak mainan. Meng Meng menatap sisi kiri dengan mata besarnya dan berkata, Papa, bolehkah kita bermain sebentar? Tidak sekarang. Ziyan tersenyum lembut. Ayo kita makan malam dulu. Sekarang sudah senja, dan sebentar lagi akan gelap dan dingin di luar. Mungkin kita bisa kembali bersenang-senang di siang hari. Karena saat itu pertengahan Februari, cuaca di kota Sangjing masih sangat dingin, terkadang bahkan lebih dingin daripada saat turun salju di musim dingin, yang disebabkan oleh mencairnya salju di kedua sisi jalan. Untungnya, Ziyan dan Meng Meng mengenakan banyak pakaian, yang melindungi mereka dari angin dingin. Selain itu, Zhang Han yang menjaga mereka. Setelah mendengar kata-kata Ziyan, mulut kecil Meng Meng sedikit mengerucut. Lalu ia menganggukkan kepala kecilnya. Oke. Begitu mereka sampai di pintu depan restoran, seorang pelayan yang mengenakan celemek membukakan pintu dan menyambut mereka dengan senyuman. Setelah mendengar nama tamu tersebut, sang pelayan mula-mula tertegun, tetapi sedetik kemudian, dia tersadar dan tersenyum lebih hangat. Selamat datang, silakan ikuti saya ke lantai 2, kursi Anda sudah siap. Sambil berbicara, dia menatap Zhang Han dan Ziyan dengan rasa ingin tahu, begitu pula orang-orang di belakang mereka. Ia merasa Ziyan tampak familiar, tetapi ia tak sempat memikirkannya. Yang mengejutkannya adalah bebek-bebek yang dibawa para tamu, dan sang koki mengatakan bahwa bebek-bebek itu memiliki kualitas yang unik, yang membuat semua pelayan terkejut. Setelah bebek-bebek dipanggang, aroma lezatnya membuat banyak orang meneteskan air liur dan bahkan ingin memakannya. Untungnya, mereka menahan diri berkat profesionalisme mereka yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Zhang Han sehingga bahkan meja terbesar di sisi dalam lantai 2 tidak dapat menampung mereka semua. Setelah para tamu duduk, pelayan yang memimpin jalan pergi. Seorang pelayan berwajah bulat lainnya datang dan berkata sambil tersenyum, halo semuanya. Bebek yang kalian bawa direkomendasikan oleh koki untuk dimakan dalam waktu setengah jam. Rasanya akan lebih enak. Bagaimana menurut kalian? Dia tidak tahu siapa tuan rumahnya, jadi dia harus mencari ke Wang Ming, orang terdekat. Ini. Wang Ming menatap Zhang Han di sisi yang berlawanan. Kita tunggu setengah jam lagi. Kita pesan yang lain dulu. Zhang Han mengangguk. Baiklah, ini menu kami. Pelayan itu menyerahkan menu tebal kepada Zhang Han. Zhang Han membalik halaman dan bertanya kepada Meng Meng, Meng Meng, apa yang ingin kamu makan? Yah, banyak sekali hidangannya. Aku bisa makan apa saja. Aku tidak pilih-pilih, kata Meng Meng sambil menatap Zhang Han dan serius. Ziyan dan yang lainnya terhibur olehnya. Ziyan tahu bahwa Meng Meng dulunya pemilih soal makanan, suka hidangan penutup, dan tidak suka sayuran. Namun, sejak Zhang Han mulai merawatnya, Meng Meng tidak lagi pilih-pilih makanan, dan itu berkat ayahnya. Pesanlah hidangan favoritmu. Zhang Han dengan santai meletakkan menu di atas meja, lalu menatap Meng Meng. Bagaimana kalau kita keluar sebentar? Hah? Meng Meng bingung, lalu matanya berbinar dan bersorak, oke. Sambil berkata demikian, ia turun dari kursi yang terlalu besar untuknya. Zhang Han berdiri, menggenggam tangan mungil Meng Meng, dan menatap Ziyan. Maukah kau ikut dengan kami? Kamu main dulu ya. Aku belum selesai ngobrol sama Bibi. Ziyan mengangguk. Oke. Zhang Han meraih tangan kecil Meng Meng dan berjalan ke lantai pertama. Ziyan melepas kacamata hitamnya. Wow. Pelayan itu tertegun lalu merasa gembira saat dia membuka matanya lebar-lebar. Kamu, wow. Ziyan terkejut melihat ini. Lalu ia tersenyum dan menempelkan jari rampingnya ke bibir, memberi isyarat kepada pelayan untuk merahasiakannya. Ah! Pelayan itu tampak baru saja terbangun dari mimpi. Ia memandang beberapa meja tamu yang jauh darinya dan merendahkan suaranya.
Saya akan pelankan suara saya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya akan merahasiakannya. Menarik untuk ditemukan oleh orang lain sesekali. Pelayan merekomendasikan beberapa hidangan lezat dengan lebih penuh perhatian. Ketika Zhang Han turun ke bawah, Lin Jie dan seorang pemuda sedang minum teh dan mengobrol di dekat jendela di lantai pertama. Hah! Lin Jie pasti sedang menunggu seseorang karena ia sesekali melihat ke arah pintu. Namun, saat menunggu, ia melihat wajah yang familiar, yang membuatnya terkejut. Apakah saudara Fei ada di sini? Pria berambut pendek yang duduk di seberangnya mengalihkan pandangannya. Sepertinya aku melihat seorang kenalan lama. Permisi, aku akan pergi melihat, kata Lin Jie, lalu bangkit dan berjalan ke sisi pintu, melihat melalui kaca ke arah punggung seorang pria dan seorang gadis di depannya. Apakah itu Zhang Han? Kenapa ada seorang gadis kecil bersamanya? Aku ingat Dong Hu pernah berkata dia melihat seorang gadis kecil mengikuti Zhang Han saat pertandingan terakhirnya dengan Liu Feng. Dong Hu berkata bahwa gadis kecil itu sangat lembut, dan dia memanggil Zhang Han ayah. Apakah dia anak haram Zhang Han? Menarik, apakah mereka berdua yang ada di depanku? Tidak peduli apakah mereka ada atau tidak, Lin Jie berencana untuk pergi dan melihatnya. Lin Jie menyipitkan matanya, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan ke sisi kanan tempat anak-anak bermain. Namun, tepat setelah 4 atau 5 langkah, sebuah suara terdengar dari samping. Jie, mau kemana? Lin Jie menoleh dan tersenyum. Kak Fei. Sepertinya aku melihat seorang kenalan, jadi aku keluar untuk melihatnya. Lin Jie kembali menatap ke depan dan mendapati ayah dan anak perempuan itu telah menghilang di antara kerumunan. Ia menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, aku salah. Ayo pergi dulu. Qiao Fei, yang datang sendirian, memimpin jalan masuk ke restoran. Kakak Fei. Pria berambut pendek yang duduk di dekat jendela juga berdiri untuk menyambutnya. Yah, ada banyak orang di lantai 1. Ayo kita ke lantai 2, kata Qiao Fei. Pelayan di samping memandu mereka ke lantai 2. Di lantai 2, Lin Jie tiba-tiba berhenti saat dia berjalan ke kanan. Kakak Fei, sekarang aku benar-benar melihat seorang kenalan. Kenalanmu ada di seluruh kota Sanjing. Apa yang aneh? Tanya Qiao Fei sambil tersenyum. Malah, ia mengejek bahwa meski Lin Jie punya banyak teman, hanya sedikit yang bisa menolongnya. Aha! Lin Jie menggaruk kepalanya dengan canggung. Tapi kali ini pasti ada seseorang yang kau minati. Siapa? Tanya Qiao Fei dengan santai. Lin Jie menyipitkan matanya sedikit sambil menatap jendela di sebelah kiri dengan saksama, tempat ia melihat Zhao Feng dan Zhou Fei. Akhirnya, ia mengalihkan pandangannya ke wanita cantik berambut panjang itu. Kemudian, ia membungkuk dan berbisik di telinga Qiao Fei, sepertinya dia Xian. Dia. Mata Qiao Fei berbinar. Bintang cantik itu. Aku pernah dengar tentangnya. Qiao Fei baru mendengar nama ini sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, tetapi ia lupa siapa yang memberi tahu mereka. Qiao Fei merasa sedikit kesal dan menyesal telah minum terlalu banyak hari itu. Namun, Qiao Fei lebih mengkhawatirkan hal lain. Matanya berbinar ketika ia bertanya, apakah kamu yakin? Ayo kita pergi dan melihat, kata Lin Jie sambil tersenyum. Ayo pergi. Qiao Fei memimpin jalan menuju meja itu. Saat dia mendekat, dia secara alami memperlambat lajunya, sementara Lin Jie melangkah maju. Pria berpotongan rambut pendek di sebelah mereka bingung. Apa yang kau lakukan? Oh, kebetulan sekali. Senang bertemu denganmu di sini. Ketika Lin Jie melihat Zhao Feng, ia tersenyum dan menyapa. Sikapnya anggun, seolah-olah Zhao Feng benar-benar teman lamanya. Tidak seorang pun tahu bagaimana Zhao Feng mengangkat kerah Lin Jie dan bertanya padanya apakah dia akan mengakui kekalahan hari itu. Ini adalah duri kecil dalam pikiran Lin Jie. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Feng mengerutkan kening dan menjawab dengan kasar. Kata-katanya menarik perhatian orang lain yang hadir. Zhang Li, Zhou Fei, Wang Zanpeng, dan instruktur Liu semuanya memandang Lin Jie. Zhou Fei tahu apa yang sedang terjadi, jadi tatapannya sangat tidak bersahabat. Jelas, orang-orang ini ada di sini untuk menindas mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah Wang Zanpeng, Wang Zanzong, Wang Ming, Zhao Feng, instruktur Liu, Su Yong, Leng Yue, dan Lei Tianan. Mereka adalah 8 Grandmaster seni bela diri. Kalian bertiga, tak seorang pun ingin melakukan apa. Zhou Fei tidak dapat menahan tawa dalam hati. Bab 620 Makan Malam Berbahaya. Lin Jie mengabaikan tatapan jijik Zhou Fei dan tidak menjawab kata-kata Zhao Feng. Ia malah sedikit mencondongkan tubuh untuk menatap Ziyan dan berkata dengan sopan, apa kabar, Nona Zi? Sudah 6 bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan Nona Zi tetap cantik seperti biasa. Saat dia berbicara, Lin Jie mengulurkan tangan kanannya. Akan tetapi,
Ziyan tidak menjawab perkataannya dan juga tidak menjabat tangannya. Itu memalukan. Nona Zi. Lin Jie kesal, tetapi tetap tersenyum. Saya malu karena tidak memperlakukan Nona Zi dengan baik terakhir kali. Itu juga karena beberapa alasan yang sangat khusus. Baiklah, saya akan membayar makanan Anda sebagai permintaan maaf, dan saya akan mengadakan makan malam permintaan maaf khusus untuk kalian semua malam ini. Dengan itu, Lin Jie melirik semua orang di meja dan mendapati mereka semua menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Lin Jie merasa semakin malu. Sialan. Aku bukan lagi saudara Lin yang kau kenal. Sekarang aku pengikut Qiao Fei. Beraninya kau meremehkanku. Lin Jie merasa seperti badut yang sedang tampil. Tepat saat Lin Jie ingin melanjutkan, Zhao Feng perlahan berdiri. Ketika Lin Jie melihat itu, dia mundur setengah langkah tanpa sadar dan merasa marah dengan rasa malunya sendiri. Haha. Qiao Fei melirik Zhao Feng, lalu melangkah maju, berbelok ke kanan menghadap Ziyan, mengulurkan tangan kanannya sesuka hati, dan berkata, "Halo, Nona Zi. Saya Qiao Fei dari keluarga Qiao. Saya sudah lama mendengar tentang kecantikan Nona Zi. Saya tidak menyangka Nona Zi lebih." Ah! Sebelum selesai bicara, ia didorong keras oleh seseorang dan tubuh bagian atasnya jatuh ke samping. Jika ia tidak menabrak pria yang terluka parah itu, ia pasti akan terluka parah. Kau! Wajah Qiao Fei menjadi gelap. Namun, Zhao Feng tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Zhao Feng melesat ke arah Qiao Fei dan mengulurkan tangannya. Meskipun tampak melingkarkan lengannya di leher Qiao Fei, ia justru mencengkeram leher Qiao Fei dengan sikunya dan hampir mencekiknya. Lin Jie gemetar membayangkan hukuman yang diterimanya. Namun, sesaat kemudian, ia merasakan lehernya juga dililit lengan seseorang dan merasa sesak napas. Pria itu hanya duduk di samping dan tampak acuh tak acuh. Dia adalah instruktur Liu. Sambil merangkul Lin Jie dan pria berpotongan rambut sikat itu, instruktur Liu tersenyum ramah kepada pelayan di sana lalu memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk maju bersamanya. Kami berteman, instruktur Liu menjelaskan. Di bawah tatapan heran sang pelayan, mereka pergi ke kamar mandi, menutup pintu, dan kemudian terdengar suara teredam dari dalam. Kurang dari semenit kemudian, instruktur Liu dan Zhao Feng keluar dengan tenang. Butuh 5 menit lagi sebelum ketiga pria itu keluar dari kamar mandi. Mereka berpakaian rapi saat masuk, tetapi lusuh dan pucat saat keluar. Namun, mereka tampak tidak terluka, seolah-olah baru saja bermain perang air di kamar mandi. Begitu mereka keluar, mereka menundukkan kepala, menahan rasa sakit di tubuh mereka, dan berlari keluar dengan cepat. Ketiganya merasa malu dan marah. Untungnya, wajah mereka tidak dipukuli, kalau tidak, mereka akan semakin malu. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Feng dan instruktur Liu ingin meninggalkan wajah mereka untuk Zhang Han. Zhang Li suka menceritakan kisah Zhang Han saat dia masih muda kepada teman-temannya, sehingga mereka saling mengenal. Lin Jie juga melihat Zhao Feng dan tahu dia jago bertarung. Namun, Lin Jie bahkan tidak menyangka mereka begitu sembrono sampai menghajar mereka tanpa mempertimbangkan identitas Qiao Fei. Jangan salahkan aku karena kejam jika kau ingin mati. Meskipun Lin Jie kesakitan, dia sangat bersemangat. Qiao Fei adalah tuan muda paling terkenal di kota Sangjing, dan bahkan Lin Jie pun tak berani memprovokasinya. Akankah Qiao Fei membiarkan orang-orang ini pergi setelah dipukuli? Itu tidak mungkin. Lin Jie yakin Qiao Fei tidak akan menyerah. Sesuai kebiasaan Qiao Fei, dia pasti akan membunuh semua orang di sini, termasuk Ziyan. Kecantikan itu tidak bersalah, tetapi bisa jadi merupakan sumber dosa. Lin Jie dan pria berpotongan rambut sikat mengikuti Qiao Fei ke tempat parkir luar. Sialan. Qiao Fei menendang Ferrari yang harganya hampir 10 juta yuan di depannya, membuat kap mesinnya cekung. Dia tidak peduli sama sekali karena itu bukan mobilnya. Itu adalah mobil milik pria berpotongan rambut pendek itu, sementara mobil Qiao Fei berada tidak jauh dari situ. Pria yang terluka sikat itu tidak peduli, bukan hanya karena kerusakan kecil itu tidak berarti apa-apa, tetapi juga karena dia terlalu marah untuk peduli dengan hal-hal lain. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak, banyak sekali memarnya. Dua orang itu kejam sekali. Aku akan cari orang untuk membunuh mereka. Sambil berbicara, dia mengeluarkan telepon genggam dari sakunya untuk menelepon. Enyahlah. Sebuah umpatan terdengar di depannya, lalu dia melihat Qiao Fei menatapnya dengan marah. Pria berpotongan rambut pendek itu terkejut dan mengambil kembali telepon genggamnya. Bukan giliranmu, kata Lin Jie dengan marah, lalu menatap Qiao Fei. Dua pengawalku ada di dekat sini, haruskah aku memanggil mereka? Akan lebih mudah bagimu untuk menghukum mereka setelah mengetahui di mana tempat mereka. Oke. Qiao Fei mengangguk, menatap dingin ke arah lantai 2 restoran, lalu pergi. Mereka cukup beruntung tidak bertemu Zhang Han. Jika saja mereka melakukannya, situasinya mungkin tidak akan sama.
Zhang Han dan Meng Meng mengendarai mobil elektronik besar berbentuk seperti ayunan roda tunggal. Zhang Han mengendalikan mobil tersebut agar bergerak perlahan di alun-alun bersama Meng Meng. Ayah, belok kiri, ayah, belok kanan. Setelah 2 putaran berkendara, Zhang Han turun bersama Meng Meng dan bermain dengan beberapa mainan lainnya. Setengah jam berlalu dengan cepat. Jika Ziyan tidak menelepon mereka, mereka pasti sudah bermain di sana untuk waktu yang lama. Setelah Zhang Han kembali ke tempat duduknya, semua orang mulai menikmati makan malam yang indah, di mana tidak seorang pun mengatakan apapun tentang Lin Jie. Meng Meng menyukai bebek panggang, tetapi dia segera tertarik dengan bola udang lezat di sini dan memakan beberapa di antaranya. Setelah makan malam, mereka beristirahat sejenak dan berangkat ke Hotel Dongfang dengan mobil mereka. Di tengah perjalanan, earphone Zhao Feng menyala. Ia bergumam, dan melihat ke kaca spion. Sebuah Cadillac putih melaju perlahan di sampingnya. Guru, Lin Jie baru saja datang ke sini bersama Qiao Fei dan seorang pria lain. Mereka dipukuli oleh saya dan instruktur Liu, jadi mereka mengirim seseorang untuk mengikuti kami. Zhao Feng memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Begitu. Zhang Han menyapu mobil itu dengan indera jiwanya dan menemukan seorang pria berusia 30-an di dalamnya. Pria itu, yang berada di tahap kekuatan batin, sedang melaporkan rute mereka kepada seseorang sambil mengikuti mereka. Saat melewati simpang jalan raya, Zhang Han menggerakkan jari kanannya sedikit. Cadillac yang mengikuti mereka perlahan diangkat. Kini mereka melaju di jembatan layang setinggi 20 meter. Begitu mobil itu jatuh melewati pagar pembatas, seniman bela diri kekuatan batin itu akan sangat menderita dan bahkan terbunuh. Pria di dalam mobil masih berbicara di telepon dan tidak merasakan mobilnya melayang. Namun, Zhang Han menarik jarinya setelah beberapa saat. Mobil di belakang mereka mendarat dengan mulus. Pria yang mengemudi tidak merasakan sesuatu yang aneh sampai saat itu. Mengapa mobilnya sangat lambat? Dia pikir itu masalah mobil, dia tidak tahu bahwa dia hampir mati. Dia menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Ketika Zhang Han kembali ke kamarnya, waktu sudah lewat pukul 7 malam, dan hari sudah benar-benar gelap. Sementara Ziyan dan Meng Meng berganti piyama, Zhang Han tidak berganti pakaian karena ia biasanya hanya mengenakan celana dalam saat tidur. Tugas mereka di Sangjing telah selesai, tetapi Zhang Han masih menunggu batas waktu 3 hari yang diberikan kepada keluarga Zhang, sehingga mereka harus tinggal di Sangjing selama 3 hari. Mereka berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian. Ziyan berbaring dengan nyaman di tempat tidur, terus-menerus melihat panduan perjalanan di ponselnya. Meng Meng duduk di sampingnya dan bermain dengan beberapa mainan berbulu dengan gembira. Kemana kita akan pergi besok? Ziyan mencari waktu yang lama namun sia-sia, jadi dia bertanya pada Zhang Han. Hah? Mata Meng Meng berbinar. Mau kemana? Zhang Han bertanya pada Meng Meng dengan suara aneh untuk menghiburnya. Namun, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Itu nomor lokal, dan nomornya beruntung. Zhang Han tahu bahwa ini adalah nomor Lin Jie. Lin Jie pernah mengambil nomor telepon Zhang Han dari buku alamat ponsel Ziyan, lalu menelepon Zhang Han dengan ponselnya sendiri. Karena itu, Zhang Han menyimpan nomornya di dalam hatinya. Pikirkan tujuanmu besok. Aku akan menjawab telepon ini, kata Zhang Han sambil tersenyum, lalu keluar dari kamar tidur, duduk di sofa ruang tamu, dan menjawab telepon. Halo. Zhang Han, lama tak bertemu. Kamu pasti familiar dengan suaraku, kan? Apa yang kamu inginkan? Zhang Han dengan santai menggigit anggur dan bersandar di sofa. Besok malam pukul 7, akan ada pesta di lantai 6 Hantai Entertainment Club. Kudengar dari Liu Feng dan Zhang Chen, kalian sudah kembali ke Sangjing, dan aku ingin bertemu kalian, teman lamaku. Kalian tidak akan menolakku, kan? Kapan aku berjanji padamu? Zhang Han tertawa. Lin Jie tersenyum lalu berkata, aku juga mengundang beberapa teman lain, seperti Dong Hu, Ma Sanman, dan Liu Yun. Oh, ngomong-ngomong, seseorang di sana pasti akan memberimu kejutan. Aku mengundangmu dengan tulus, tapi tidak masalah jika kau menolakku. Zhang Han sedikit terkejut karena dia kenal dengan nama-nama yang disebutkan Lin Jie, dan dia berencana pergi ke pesta untuk memberi mereka pelajaran. Baiklah, aku akan tiba tepat waktu besok, jawab Zhang Han santai dan menutup telepon. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.